Rahim, halaman 145 paragraf yang ketiga. Sebelum kita membaca paragraf ketiga tersebut, sedikit kita mengulang 2 minggu yang lalu bahwa kita sudah membahas terkait dengan alasan-alasan kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan sebelumnya bahwa Allah sudah menyiapkan segala perangkat kenikmatan di dalam kehidupan bahkan sebelum kita diciptakan, sehingga ketika kita hadir ke dunia ini semuanya sudah tersedia. Dan itulah salah satu alasan yang disebutkan oleh Syekh Mutawadli Asy-Sya'rawi yang menyebabkan kita haruskan selalu untuk memuji Allah. Selanjutnya beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa manhajullahi subhanahu wa ta'ala yaqtadi minnal hamd. Dan manhajnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan dari kita adanya segala pujian. Fahuwa tabaraka wa ta'ala, dan dialah yang maha suci lagi maha tinggi, anzala manhajahu, yang menurunkan manhajnya, liyuriyana tariqal khairi, untuk memperlihatkan kepada kita jalan kebaikan, wa yub'idana, dan menjauhkan kita an tariqi syarri, dari jalan keburukan. Famanhajullahi azza wa jal, maka manhaj Allah azza wa jal, alladzi anzalahu ala rusulihi, yang diturunkannya ke atas rasul-rasulnya, qad arrafna, telahlah kita ketahui, annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, huwallazi, dialah yang khalaqa lana hadzal kauna, yang telah menciptakan untuk kita alam semesta ini, wa khalaqana, dan menciptakan kita, fadiqqatul khalqi, dan maka ketelitian daripada penciptaan, wa ubmatihi, dan keagungannya, tadulluna, menunjukkan kepada kita, ala ubmati khaliqihi, atas keagungan penciptanya. Walakinnaha la tastati'u an taqul, akan tetapi engkau tidak boleh mengatakan, lana, man huwa, kepada kita siapakah dia, wala madza yuridu minna, dan juga tidak apa yang diinginkan dari kita. Walidzalika arsalallahu rasulahu, itulah sebabnya kenapa Allah kemudian mengutuskan rasul-rasulnya, liyaqulu lana, agar mereka mengatakan kepada kita, innalladzi khalaqa hadzal kaun, sungguhnya yang telah menciptakan alam semesta ini, wa khalaqana, dan telah menciptakan kita, huwallahu tabaraka wa ta'ala, dialah Allah tabaraka wa ta'ala, wa hadza yastawjibul hamd, dan ini mewajibkan adanya pujian. Jadi ketika disebut manhajullah itu secara bahasa ya, kalau orang akademis sekarang kalau disebut kata manhaj itu artinya metodologi. Kalau disebut metodologi berarti ada sebuah sistem pengetahuan, ada rumusannya, ada struktur pengetahuannya, itu namanya metodologi. Kalau tidak ada hal seperti itu maka tidak disebut metodologi. Dan jika kita teliti dari apa yang telah Allah turunkan kepada kita, memang ada sistemnya, nasnya ada, sistemnya ada, hukumnya ada, apa yang harus terlebih dahulu dilakukan, semua terstruktur dengan rapi. Dan inilah yang disebut dengan manhaj. Nah, kata manhaj itu sendiri ada 2 penyebutannya. Kalau dalam Al-Quran itu tidak menggunakan kata manhaj, tapi menggunakan kata minhaj. Jadi hanya itu panjang. Kata minhaj itu sendiri sebenarnya itu ya sebuah sistem penyembahan kepada Allah. Jadi kata minhaj itu suatu aturan atau ketetapan yang diturunkan oleh Allah itu sama kepada semua rasulnya. Jadi tidak ada yang berbeda-beda. Nabi Adam seperti itu, Nabi Muhammad seperti itu. Itu sebabnya kenapa kemudian jika teman-teman mendengar ada yang mengatakan Islam itu tidak datang pada masa Nabi Muhammad, Islam itu tidak turun di Arab Saudi, Islam itu sudah ada sejak Arab Saudi belum ada. Karena Arab Saudi kan tahun 1900 berapa tuh, 56 itu baru terbentuk kan. Jadi jauh sebelum itu sudah ada Islam. Islam itu ya ada di muka bumi ini sejak Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga. Saat itulah Islam ada. Dari mana pemahaman itu muncul? Pertama sekali kita pahami dari kata minhaj itu. Surah atau Al-Maidah itu ya. Iya, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
Kemudian ditegaskan dan didukung oleh beberapa ayat yang lain yang di dalamnya disebutkan, misalkan contohnya terkait dengan Nabiullah Ibrahim. Ketika disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang Nasrani, walakin kana hanifam muslimah, akan tetapi dia seorang yang hanif dan juga seorang yang muslim. Muslim itu artinya menyerahkan diri. Jadi semua nabi itu menyerahkan diri kepada Allah, maka disebut muslim. Muslim orangnya, agamanya disebut Islam, dan inilah yang disebut dalam Al-Qur'an, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima darinya. Atau ayat yang lain di surah Al-Imran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa semua nabi dan rasul itu muslim. Jadi bukan, Islam itu tidak datang tahun 1000 berapa itu? 710-an ya. Tahun 1710-an lah, lebih kurang. Ketika Nabiullah Muhammad diutus menjadi rasul. Hanya penyebutan Islam datang pada masa itu dimaksudkan adalah syariat yang terakhir. Jadi bukan Islam dalam bentuk keagamaan, karena Islam agamanya sudah ada dari sejak Nabi Adam. Dan ketika disebut Islam muncul di tahun 1710-an itu maksudnya adalah syariah yang terakhir. Jadi merujuk kepada syariatnya, bukan kepada agamanya. Agamanya mah sudah ada. Jadi pemahaman seperti itu harus dimiliki. Nah, ketika Allah menurunkan sistem tersebut, pengetahuan tersebut kepada para rasulnya, itu salah satu konsep yang kemudian tidak boleh diingkari oleh siapapun yang mengaku bahwa dirinya muslim adalah bahwa Allah hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nah, kenapa kemudian Allah menetapkan aturan-aturan itu dengan sangat tegas, kemudian sangat detail? Misalkan ya, kalau kita lihat dalam aturan Islam ya, ada aturan tata negaraan, ada ekonomi, ada apalagi kemudian tentang hukum kausalitas juga ada di dalam Islam itu. Kenapa Islam sampai kalau orang orientalis itu sering menyebutnya begini, Islam itu agama yang tidak memberi kebebasan kepada umatnya, sangat mengungkung umatnya karena terlalu banyak aturan. Bayangkan hari ini, kita ambil contoh lah sesederhana mungkin. Pemilu di Indonesia, aturannya yang buat siapa? Manusia kan? Perfect kan? Tidak kan? Jadi bukan mengungkung sebenarnya, justru Allah sedang menetapkan kepada kita mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Dan tentu karena Allah yang menciptakan kita, Allah lah yang lebih mengerti tentang kehidupan ini daripada kita sendiri. Makanya ada kalimat, Allah itu lebih tahu kita dari diri kita sendiri. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi bukan Allah ingin mengungkung. Bahkan Allah masih memberikan kebebasan yang disebut dengan ikhtiar kan? Ya, silahkan Anda memilih. Nah, tapi jika memilihnya di luar bagian yang sudah kewajibkan, maka siap-siap dapat hukuman. Dan itu berlaku dalam kehidupan manusia. Misalkan dalam kondisi negara, saya warga negara Indonesia misalkan. Lalu saya memilih untuk menjual data rahasia negara ke pihak asing. Kira-kira saya disebut makar tidak? Dihukum mati tidak? Loh, kenapa dihukum mati? Loh, karena kalau manusia saja bisa membuat produk hukum seperti itu, apalagi Allah, karena Allah tidak hanya membuat negara, tapi Allah membuat bumi dan segala isi sehingga negara bisa ada. Kalau Allah tidak menyiapkan perangkat ini, memang negara bisa ada? Nggak ada. Nah, jadi itu sebabnya kemudian bahwa penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam semua aspek kehidupan itu bukan untuk mengungkung umatnya, tapi untuk memberi jalan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, supaya tahu untuk memilih jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Karena Allah memberikan dua-duanya. Kebaikan diciptakan, keburukan juga diciptakan. Tapi Allah kemudian ngasih rule. Nah, itulah yang disebut dengan manhaj. Nah, seperti itu. Nah, karena adanya manhaj seperti itulah kemudian kita diwajibkan untuk memuji Allah. Coba bayangkan kalau Allah misalkan nggak bikin aturan. Ini contoh ya. Misalkan dalam Al-Quran ada kalimat begini, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa yang bukan dengan sebab ada yang dibenarkan, maka dia seakan telah membunuh manusia seluruhnya.
Coba bayangkan kalau kalimat atau ayat-ayat seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran. Maka kalau misalkan ada orang misalkan mencuri harta kita, boleh saja kita membunuhnya. Ya kan? Padahal kan tidak dibolehkan membunuhnya. Kecuali membunuh orang itu dengan alasan kita membela diri. Dia ingin bunuh kita. Dan membela diri dia yang terbunuh. Nah, kita tidak dihukum salah. Tapi kalau dia ambil misalkan sandal kita di masjid, habis lari, nggak boleh kita kejar, kita bunuh dia, nggak boleh. Kita tangkap, kita kasih gitu. Jadi ada aturan-aturan mainnya. Nah, kalau aturan ini tidak dibuat, maka semua orang kita bisa kita bunuh. Setiap ada orang yang melakukan sedikit kesalahan kepada kita, kita bunuh. Ada orang yang ngatain kita di belakang kita, kemudian ada teman kita cerita ke kita datangi rumahnya, kita bunuh orangnya. Akan semudah itu kan kita menghilangkan nyawa orang. Itu sebabnya manhaj itu diberikan kepada umat manusia. Tetapi persoalannya Allah kan nggak mungkin bicara dengan kita. Karena kalau Allah bisa langsung bicara dengan kita, apa bedanya Allah dengan manusia? Itu sebabnya kenapa konsep ketuhanan yang ada pada manusia yang dianut dalam beberapa agama yang lain, seperti Nasrani, Zoroaster, apalagi Hindu, Yunani kuno, mitologi Yunani, di mana dewa dimungkinkan menjadi manusia. Hercules itu kan setengah dewa, setengah manusia. Kemudian di Persia kan ada dewa Mitras. Dewa Mitras itu kan juga wujudnya manusia. Di Nasrani ada Yesus kan. Jadi itu konsep yang sama. Itu yang ditolak oleh Islam sepenuhnya. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Jika Allah sama dengan makhluk, maka apa yang membedakan Allah dengan makhluknya? Kalau misalkan kita katakan bahwa Allah makan, minum seperti manusia, mesti dong Allah butuh toilet juga seperti manusia. Maka itu yang kemudian ditolak oleh Islam. Maka Islam kemudian karena memahami Allah tidak mungkin langsung berbicara, karena Allah adalah entitas tertinggi, kita entitas rendah, berbicara langsung dengan kita, maka Allah kemudian mengutus Rasulnya. Tapi ketika Allah mengutus Rasulnya, Allah pun juga tidak berbicara dengan Rasulnya seperti kita berbicara dengan teman. Allah utus malaikatnya. Atau Allah beri ilham ke dalam hatinya dengan cara-cara yang juga tidak kemudian menurunkan status ketuhanan pada Allah, keilahiannya. Nah, mereka lah yang kemudian menyampaikan wahyu kepada kita. Siapa yang menciptakan kita, siapa juga yang menciptakan alam semesta ini. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita manhaj Allah itu. Karena kita tidak akan mungkin tahu. Itu sebabnya ketika Rasulullah meninggal dunia, Ummu Aiman itu didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab, mengatakan dulu Rasulullah ketika hidupnya sering datang ke Ummu Aiman. Ayo kita kemudian mengunjungi Ummu Aiman. Begitu sampai ke tempat Ummu Aiman pun menangis, sedang menangis. Lalu dua sahabat Rasulullah ini kemudian bertanya, kenapa engkau menangis? Apakah karena Rasulullah telah meninggal dunia? Ummu Aiman mengatakan, wahyu telah terputus. Hari ini sudah tidak ada lagi wahyu dari langit yang turun ke kita. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Akhirnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun ikut menangis bersama. Karena petunjuk dari Allah sudah selesai. Karena sudah sempurna. Kalau selama ini kalau ada masalah kan yang jawab langsung dari Allah. Turun ayat Al-Quran. Kemudian ada kalimat-kalimat yang tidak dalam Al-Quran tapi yang kemudian tercatat dalam hadis Nabi, yang semuanya itu adalah nas-nas agama yang muktabar sebagai rujukan dan referensi, dan itu menjadi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian disebut di sini wahada yastaujibul hamda, dan ini mengharuskan kita untuk kemudian memuji Allah. Wa manhajullahu yubayyinu lana, dan manhajnya Allah itu menjelaskan kepada kita madza yuridu minna, apa yang diinginkan oleh Allah dari kita. Wa kaifa na'buduhu jalla wa ula, dan bagaimana juga kita menyembahnya. Wa hadza yastaujibul hamda, dan ini mengharuskan adanya atau mewajibkan adanya segala pujian atau pujian kepada Allah. Nah, jadi sistem yang Allah turunkan, hukum-hukum itulah kan yang kita kemudian mengerti siapa Allah, kemudian bagaimana menyembah Allah, sehingga kemudian para ulama fikih itu mengatakan na'budullaha kaifa yuridu wa la na'budullaha kaifa nurid. Kita menyembah Allah itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, bukan menyembah Allah sebagaimana yang kita inginkan. Nah, itu kalimatnya. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa manhaj itu diturunkan, bukan kita buat sendiri. Makanya jika ada orang berpikiran begini, syariat itu bukan produk Allah, itu produk manusia. Nah, ini namanya liberalis, kaum liberalis, kaum liberal. Kaum liberal itu kan memandang bahwa
syariat itu tidak sepenuhnya milik Allah. Tapi kita mengatakan syariat itu milik Allah, tetapi kita dimungkinkan dan diberi keleluasan oleh Allah karena Allah memberikan akal fikiran, dan syariat itu baru bisa dipahami dengan adanya akal. Maka kemudian lahirlah konsep bahwa tidak setiap orang mampu bisa menafsirkan Al-Quran. Makanya ada tingkatan di dalam Islam, tingkatan Nabi dan Rasul, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, setelah itu adalah para ulama. Yang kemudian di dalam Islam dipuji dengan kalimat al-ulama'u warathatul anbiya. Kenapa? Karena mereka yang punya perangkatnya. Misalkan Al-Quran berbahasa Arab, bagaimana kita memahaminya pakai bahasa Sunda? Gimana caranya? Makanya sering saya sampaikan, Imam Syafi'i itu mengatakan tidak boleh mengambil penafsiran Al-Quran dari orang yang tidak bisa bahasa Arab. Artinya orang bahasa Arab yang tidak bisa bahasa Arab pun nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Dia hanya boleh menyampaikan apabila dia mengutip dari orang yang menyampaikan ke dia. Jadi dia tidak boleh menafsirkannya sendiri karena dia nggak bisa berperangkatnya. Karena Al-Quran itu dipahami dengan bahasa Arab. Dalam Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bi Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Wa manhajullahu jalla wa ala a'tana tariq. Manhaj Allah jalla wa ala memberikan kepada kita jalan. Wa syara'a lana, dan menetapkan kepada kita usluba hayatina, cara hidup kita, tasyri'an haqqan, dalam bentuk pensyariatan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar turun untuk mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, enggak, tapi juga diatur cara hidup, cara makan, kalau kita mau benar-benar belajar Islam itu habislah umur kita, maka belum semua hal yang bisa kemudian kita kaji. Makanya kenapa ilmu Islam setiap zaman itu tumbuh berkembang. Al-Quran itu saja. Dulu masa Nabi 30 juz, masa kita hari ini masih 30 juz. Tidak bertambah. Dulu masih 114 surat, sekarang 115 surat. Tapi pemahamannya terus bertambah. Pemahamannya terus berkembang. Kenapa? Karena jika tidak berkembang, stagnan sifatnya, maka Al-Quran itu hilang dengan sendirinya. Sedangkan Allah menjanjikan inna nahnu zalna zikra wa inna lahu lahafidhun, kan begitu. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Kalau sesuatu yang stagnan, maka sudah selesai bab itu. Dia tidak akan berkembang. Ya itu aja. Dan setiap yang tidak berkembang, dia ada garis finishnya. Dan apabila kita sudah sampai pada garis finishnya, maka selesai sudah. Kita misalkan belajar di universitas misalnya. Selesainya pada saat kita bikin skripsi. Selesai skripsi, ya selesai kuliah sudah. Pada finishnya. Tapi Al-Quran itu tidak ada skripsinya, tidak ada ujian wisudanya, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia terus berkembang. Maka berganti generasi dengan generasi yang lain, maka tulisan tentang Al-Quran tidak akan pernah berakhir. Yang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu mukjizat yang Allah takdirkan supaya Al-Quran itu selalu ada, selalu terjaga di tengah-tengah umat manusia. Dan yang istimewa lagi, kenapa kemudian Al-Quran itu ataupun hadis Nabi itu kemudian diteliti terus menerus, karena dia mencakupi ataupun berhubungan dengan cara kita hidup. Kita ini, siapapun kita, hal yang paling penting bagi kita itu ya hidup kita. Siapapun, mau orang yang tawadhu ataupun tidak, tasawuf ataupun tidak, tetap berpikir tentang kehidupan. Hanya saja mungkin kalau yang benar-benar baik, dia akan berpikir hidup untuk tujuan akhirat begitu. Tapi kalau yang tidak baik, berpikir hidup ya untuk dunianya saja. Itu saja, tapi semua berpikir tentang hidup. Nah, Allah ketika menurunkan Al-Quran dan menurunkan semua aturan itu berhubungan dengan kehidupan kita, sehingga kemudian tidak bisa dinafikan. Contoh misalkan kita cari rezeki, kita pergi kerja cari rezeki, ada aturan tentang halal dan haram, ada aturan bagaimana cara mencari rezeki. Karena ketika kemudian aturan itu berhubungan dengan hal yang paling urgent dalam hidup kita, maka aturan itu sendiri menjadi urgent. Nah, kira-kira seperti itu. Kita punya nafsu mencintai lawan jenis.
Lalu turunkanlah sebuah aturan oleh Allah bagaimana cara mendekati lawan jenis, kapan kita bersentuhan, bahkan lebih dari itu. Jadi ada aturannya, aturan mainnya. Kalau tidak ada aturan seperti ini, maka tak bisa dibayangkan bahwa manusia dengan harimau itu adalah beda. Tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena ayam itu bisa gonta-ganti pasangan kapanpun dia suka. Tapi tidak dengan manusia. Kalau manusia pun bisa melakukan hal yang sama, maka apa bedanya hewan dengan manusia? Nah, itulah pentingnya aturan-aturan itu. Sehingga kemudian ketika kita memahami secara logika seperti itu, oh kita beda karena kita ini istimewa. Maka kita ketika mengatakan kita beda, kita tidak memandang beda itu hanya karena kita punya akal. Kalau cuma mandang punya akal, Abu Lahab itu punya akal. Abu Jahal itu juga punya akal. Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Salul itu semuanya punya akal. Jadi tidak mungkin. Firaun itu punya akal, Namrud itu punya akal. Jadi tidak mungkin kemudian kita mengatakan saya beda dengan hewan karena saya punya akal. Tapi yang benar adalah pemberdayaan akal yang disesuaikan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah yang tercakup dalam nas-nas yang disampaikan oleh para rasulnya. Fallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala la yufarriqu baina ahadim minna, tidak pernah membeda-bedakan di antara satu orang pun di antara kita. Allah nggak beda-bedakan. Jadi nggak bisa kita katakan orang Indonesia itu lebih baik dari orang Arab. Itu hal yang paling bodoh yang pernah kita dengar kalau dia mengatakan begitu. Orang Amerika itu lebih hebat daripada orang Singapura misalkan. Itu hal yang paling bodoh yang kita katakan. Karena Allah nggak beda-bedakan. Wala yufaddilu ahadan ala ahadin, dan Allah tidak melebihkan satu orang pun dari orang yang lain. Illa bittaqwa, kecuali dengan dasar takwa. Jadi takwa saja yang kemudian dalam pandangan Allah beda antara si A dengan si B, antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi takwa saja. Tanpa itu maka tidak ada perbedaan. Ada orang dari keturunan raja, atau misalkan kalau di Pulau Jawa ini ada istilah ningrat. Ningrat itu darahnya biru. Kalau yang lain darahnya merah. Kalau mereka biru. Tapi apakah kemudian ningrat yang dipandang secara sosial ini kemudian sosial budaya ini kemudian dianggap istimewa dalam pandangan Allah? Tidak. Karena orang ningrat itu bisa saja bukan penduduk surga kalau dia tidak taat kepada Allah. Sebaliknya orang yang biasa-biasa di daerah pelosok sana yang tidak dikenal oleh satu orang pun, mungkin tidak ada orang yang peduli, mungkin itu lebih mulia di dalam pandangan Allah. Karena Allah tidak melihat dari warna darah, warna kulit, warna bentuk rambut, hidung mancung ke dalam apa keluar, sama saja menurut Allah. Atau apakah yang punya tangan, yang tidak punya tangan, yang bisa melihat, yang tidak bisa melihat, itu tidak dilihat oleh Allah. Jadi tidak dibeda-bedakan. Fakulluna khalqun mutasawun, setiap kita itu adalah makhluk penciptaan yang sejajar, sama. Amama adlihil mutlak, di depan keadilannya yang mutlak. Jadi kita itu sama di depan Allah. Karena kenapa? Karena jika tidak dipandang sama, maka Allah tidak adil. Ustadz, bukankah adil itu bukan berarti sama? Benar. Tapi yang dimaksud sama di sini sama dengan ketentuan bahwa dia ikut perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan hal di sini. Bukan artinya sama itu seimbang ya. Nah, karena nggak mungkin orang itu bisa adil dalam makna seimbang, itu tidak mungkin. Seorang orang tua itu mesti kadang-kala itu lebih mencintai salah satu anak daripada anak yang lain. Contoh misalkan ada dua orang anak, yang satu baik banget hafal Quran, yang satu lagi bandelnya minta ampun. Mesti dong dalam hati orang tuanya walaupun sedikit itu yang hafal Al-Quran itu lebih disayang daripada yang bandel tadi yang bikin resah masyarakat itu. Itu hal yang manusiawi. Nah, jadi tidak ada orang yang mungkin sanggup adil dalam makna yang seimbang, tapi adil dalam makna meletakkan sesuatu pada
tempatnya, pada porsinya. Dan Allah keadilannya itu meletakkan pada tempatnya. Yang beriman, yang taat dicintai. Yang tidak beriman, yang tidak taat, maka akan dihukum. Jadi itu bentuk keadilan Allah. Semua kita sama. Jadi mau rakyat biasa, mau pejabat, mau orang kulit putih, orang kulit hitam, semua berlaku hukum yang sama. Idzan kalau begitu, fa syari'atul haqqi, syariat yang benar, wa qaulul haqqi, dan perkataan yang benar, wa qada'ul haqqi, dan putusan yang benar, huwa minallah, maka datangnya dari Allah. Putusan kita bisa salah. Berapa banyak itu hakim yang melakukan kesalahan? Di Amerika itu ada orang yang ditangkap oleh polisi lalu divonis oleh pengadilan dan kemudian dihukum di penjara sampai ada yang 20 tahun. Dari muda keluar udah tua. Dan ternyata keluarnya karena dia terus mengajukan kalau kita kan bisa sampai ke tingkat kasasi ya. Dia terus mengajukan bukti-bukti baru ke pengadilan bahwa dia tidak bersalah. Setelah 20 tahun kemudian baru diterima oleh pengadilan dan terbukti bahwa dia tidak salah. Orang yang dulu memfitnah dia itu membuat kesaksian palsu. Orang ini 20 tahun di penjara. Melakukan kesalahan kan? Walaupun hakim dalam hal itu juga tidak bisa disalahkan karena dia melihat bukti dan kesaksian yang ada di pengadilan, karena itu menjadi fakta persidangan, tapi dia tetap membuat keputusan yang salah. Jadi manusia itu tidak akan mungkin maha benar. Nah, itu sebabnya kenapa ketika kita selesai membaca Al-Quran, karena itu kalam Allah, kita sering mengatakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung. Nah, kalau di terjemahnya memang agak beda sedikit, padahal dibaca Shadaqallahul Azim tapi diterjemahkan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, padahal bukan itu terjemahannya itu. Terjemahan yang benar dari Shadaqallahul Azim itu maha benar Allah yang maha agung. Tapi diterjemahkan segala benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi konteksnya sama, maknanya benar. Walaupun terjemahannya bukan itu, tapi maknanya benar. Amma tasyri'atun nasi falaha hawa. Adapun syariat atau aturan-aturan manusia falaha hawa, maka padanya itu ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Contoh misalkan dalam sistem politik kita tuh kan, ada namanya threshold. Threshold itu kan ada nafsu satu golongan itu kan. Dikritik oleh masyarakat banyak tapi tetap tidak berubah hukumnya. Kenapa? Karena itulah nafsu sebagian orang yang ada di partai politik. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang aturannya ya nggak harus dibatalkan oleh MK. MK pun ogah membatalkan. Sudah selesai masalahnya. Mau ngapain lagi? Jadi itu hukum manusia, nggak akan pernah benar, nggak akan pernah maha benar. Mesti selalu ada kesalahan ataupun kekurangan. Tumayyizu ba'dhan an ba'dhin, yang membedakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa ta'khudhu huquqa ba'dhin litu'tiha lil akhirin. Kamu mengambil hak-hak sebagian untuk kamu berikan kepada yang lain. Walidzalika najidu fi kulli manhajin basyarin dzulman basyariyan. Maka oleh sebab itu kita dapati pada setiap metodologi kemanusiaan atau sistem yang dibuat oleh manusia dzulman basyariyan, ada kedzaliman yang bersifat manusiawi. Kita ngambil hak orang lain walaupun nggak diambil untuk kita berikan lagi ke orang lain lagi. Kita ambil hak sebagian kelompok, kita berikan ke kelompok yang lain. Tetap kita tidak menikmati, tetap disebut zalim. Dan itu yang sering terjadi kan? Sering terjadi. Contohlah yang paling sederhana, kasus Palestina hari ini. Berapa banyak resolusi PBB yang sudah dibuat? Kalau saya nggak salah ingat sudah 37 butir itu resolusi PBB yang dilanggar oleh Israel. Tapi tetap saja PBB tidak berani mengatakan bahwa itu adalah genosida seperti zamannya Hitler. Tidak berani mengatakan. Padahal itu kan menghilangkan hak-hak orang yang tidak bersalah kan. Kalau orang Yahudi dulu boleh disebut genosida, padahal mereka tinggal di wilayah Jerman yang bukan milik orang Yahudi, kenapa orang Palestina hari ini yang hidup di tanahnya sendiri malah justru tidak punya hak?
Kalau dikatakan, oh itu tanah Yahudi lah. Dulu kan orang Yahudi kan juga bukan tanahnya tuh di Jerman sana. Ya kan? Wajar lah kalau begitu menggunakan hak sama. Kalau dikatakan bahwa orang-orang Israel itu, katakanlah ini kita bukan bicara Islam ya, kita bicara dari sistem pemahaman internasional yang dipahami secara internasional. Kalau dikatakan bahwa itu tanah orang Yahudi, orang Palestina harus mengembalikan. Kenapa nggak dikatakan kepada orang Amerika misalkan untuk mengembalikan tanah itu kepada orang India Merah? Kan tanah mereka juga, karena orang Amerika sekarang kan berasal dari Eropa, dari Inggris. Kanada itu kan dari Inggris, Australia itu kan dari Inggris. Balikan dong kepada aborigin yang merupakan suku asli dari orang Australia. Tapi nggak ada orang yang bicarakan begitu. Tapi ketika Palestina dibicarakan, ini yang disebutlah mengambil hak sebagian orang, kemudian diambil diberikan kepada sebagian orang lain. Orang lain boleh punya hak itu, tapi ada sebagian orang nggak boleh punya hak itu. Timbul standar, bukan lagi ganda, udah triple dan seterusnya. Standar 3, 4, 5, 6, bukan lagi double itu standarnya. Kalau double standar saja sudah tidak dibolehkan. Ini udah lebih dari 2. Dan itu yang terjadi pada aturan-aturan manusia. Tapi Allah nggak begitu. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, kan tapi Allah subhanahu wa ta'ala hina anzalal manhad, ketika menurunkan manhadnya, qadha bil adli, diputuskan dengan adil bainan nas, di antara manusia. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Betul kan? Itu aturan hukumnya. Apa kata Rasulullah? Ini tentang Fatimah, putrinya sendiri. Lau saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah itu mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Itu kata Nabi itu. Itu anaknya sendiri lah. Siapa orang sekarang yang nggak memuliakan Siti Fatimah? Tapi kalimat Nabi itu jelas. Kenapa? Karena Nabi ketika Allah menurunkan manhaj itu, oh ini anak Nabi, beda hukumnya. Enggak. Di dalam Islam, kekhususan hukum itu hanya milik Nabi. Ada bab-bab tertentu yang milik Nabi itu yang nggak punya dimiliki oleh yang lain, kita punya. Contoh misalkan memang ada kekhususan hukum misalkan seperti yang ada pada perempuan tidak ada pada laki-laki. Tapi semua perempuan bisa rasakannya. Misalkan ketika haid tidak sholat. Semua perempuan yang sudah baligh, yang sudah menstruasi pasti merasakan hukum itu. Tidak terbatas kepada umat Nabi saja, atau terbatas kepada istri Nabi saja atau anak Nabi saja. Enggak, semua. Ketika disebut perempuan, semua, mau istri Nabi, mau anak Nabi, mau perempuan-perempuan kaum muslimin, semuanya mengalami hukum yang sama. Jadi Allah memutuskannya dengan adil. Hanya kepada Nabi saja. Kenapa kekhususan ada pada Nabi sehingga hukum-hukumnya ada yang diberikan kepada Nabi tapi tidak diberikan kepada umat? Seperti contoh misalkan Nabi diwajibkan sholat malam, umatnya sunnah. Karena Allah tahu mustahil Allah memilih nabinya, memilih seseorang, ditetapkan seseorang untuk menjadi nabi dan rasulnya jika orang itu tidak istimewa. Jadi ketika diberi beban itu sanggup dilakukan. Kalau diberi beban itu kepada kita, ada 2 kemungkinan. Besok nggak kerja, atau malamnya nggak sholat. Ada 2 tuh kemungkinan. Kalau sholatnya, karena wajib kan, jadi kita kan harus sholat. Karena besok harus kerja, mudah untuk meninggalkan kewajiban itu. Makanya kenapa sholat isyanya dimulai dari sejak awal. Ketika hilangnya warna merah di sudut langit itu, sudah gelap gulita, sudah masuk waktu isya. Tidak harus nunggu sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Coba bayangkan kalau misalkan sholat isyanya jam 2 malam atau jam 3 malam. Maka ada 2 kemungkinan. Kalau kita nggak kerja besoknya, karena alasannya tadi malam saya bangun sholat, ya kan? Atau sebaliknya, sholatnya yang kita tinggalkan demi kerja. Jadi akan ada pembebanan, sedangkan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan. Tapi Allah putuskan. Jadi Allah memberikan hukum itu yang sanggup dilakukan oleh hambanya, tetapi hukum itu diputuskan secara adil. Wa ata kulli dhi haqqin haqqahu, dan memberikan setiap yang memiliki haknya. Setiap yang berhak diberikan haknya. Mana contohnya? Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya hartanya itu siapa yang memberikan? Allah. Orang miskin gak punya harta, siapa yang mentakdirkan? Allah. Sekiranya diberikan batasan seperti ya udah yang kaya silakan menikmati, yang miskin kamu selamanya miskin, maka tidak ada keadilannya Allah.
Maka kemudian supaya Allah adil, Allah minta kepada orang kaya, ada bagian yang diwajibkan oleh Allah yang harus dia berikan kepada yang miskin. Sebenarnya kewajiban pemberian harta orang kaya kepada orang miskin itu bukan orang kaya yang memberikan ke orang miskin, ini memberikannya Allah, tapi melalui orang kaya. Itu ketentuannya seperti itu. Kenapa harus ada seperti itu? Kalau semua orang kaya, kan kita sudah jelaskan, hidup ini nggak berhenti berjalan. Kalau semua orang kaya, kehidupan berhenti. Kalau semua orang miskin, kehidupan juga berhenti. Kenapa kalau semua kaya berhenti kehidupan? Karena nggak ada yang ngaduk semen. Nggak ada orang mau naik Pajero suruh ngaduk semen, itu nggak ada yang mau. Yang ngaduk semen itu yang jalan kaki, naik sepeda, minimal naik motor lah. Dia ngaduk semen kan? Yang ngaduk semen, kalau semua orang miskin, nggak mungkin ada gedung. Buat hidup aja nggak, gimana modalin gedung, gimana mungkin ada Tokopedia, ada segala macam, nggak mungkin ada, karena itu kan butuh modal. Maka jika semua orang kaya, kehidupan berhenti. Jika semua orang miskin, kehidupan berhenti. Tetapi ketika dibuat kaya dan miskin, kehidupan itu harus berjalan, mesti harus ada kesinambungan. Kalau enggak akan timbul gap, kesenjangan sosial. Yang kaya akan merasa terus kaya, lalu merasa tidak peduli kepada yang miskin dan tidak butuh. Yang miskin pun akan membuat gengnya sendiri. Karena kita orang tidak peduli dan kita nggak usah berurusan dengan kaya. Kalau nanti ada orang kaya berkaya, kita selesaikan secara adat dan keluargaan. Kira-kira seperti itu. Maka hilang nih hubungannya. Maka dibuatlah aturan zakat, aturan sedekah, aturan wakaf, aturan infak di dalam Islam. Tujuannya apa? Supaya terhubung setiap komponen masyarakat, yang satu dengan yang lainnya, antara satu status dengan yang lainnya, antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Seperti itu dibuat. Itu namanya keadilan. Wa 'allamna kaifa tastaqimal hayatu. Dan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan ini harus lurus alal ardi, di atas bumi, indama takunu, ketika hidup tersebut menjadi ba'idatan anil hawa al-bashari, jauh dari hawa nafsu kemanusiaan, khadi'atan li'adilillah, tunduk kepada keadilannya Allah. Wa hadza yastawjibul hamda, dan ini mengharuskan adanya pujian. Jadi diajarkan kepada kita bagaimana hidup itu lurus, tidak bengkok, jauh dari hawa nafsu manusia. Karena kita ini punya nafsu, punya keinginan. Sekiranya dunia yang Allah ciptakan yang luas ini dimasukkan ke dalam perut manusia, muat insya Allah. Perut yang segitu itu, yang sekecil itu, dimasukkan bumi yang besar ini, muat insya Allah. Matahari, bumi, segala planet dimasukkan, muat. Makanya jangan heran orang yang rakus, dia tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa perlu bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, karena dia selalu merasa kurang. Itu orang rakus. Dia butuh 2 juta, lalu Allah berikan 3 juta, masih kurang. Padahal dia butuh berapa? 2 juta. Kenapa? Tadi 2 juta dia berpikir ini saya bisa jalan-jalannya ke Bandung misalkan. Ketika dikasih 3 juta, dia nggak berpikir lagi Bandung, dia sudah berpikir ke Lombok. Kurang ini kalau 3 juta. Harusnya 5 juta. Begitu dikasih 5 juta, dia nggak pikir lagi Lombok, dia udah berpikir Malaysia, Singapura. Dikasih lagi 10 juta, dia udah berpikir ke Eropa. Dikasih 100 juta, dia berpikir ke planet Mars. Itu manusia itu. Itu cara berpikir manusia itu. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Dulu kan Kiai Haji Zainuddin Amzad dulu tuh meninggalkan sebuah pandangan yang bagus sekali untuk kemudian kita jadikan pelajaran, bahwa manusia itu nggak pernah merasa cukup. Kalau udah punya sepeda, pengen punya motor, pengen punya mobil, udah punya mobil, pengen punya kapal pesiar, udah ada kapal pesiar, pengen punya helikopter, udah punya helikopter, pengen punya pesawat, udah ada semua nih. Pesawat udah ada, pengen punya kapal pesiar. Udah punya kapal pesiar, pengen punya pulau. Udah punya pulau, pengen punya langit. Udah punya langit, pengen punya gunung. Nggak pernah selesai. Jadi tidak akan selesai. Jadi dunia sebesar ini kalau dimasukkan ke dalam perut yang kecil itu semuanya muat. Nah, itu namanya hawa nafsu. Nah, Allah kemudian menurunkan manhajnya, mengajarkan supaya hidup kita itu jauh dari hawa nafsu, tunduk kepada keadilannya Allah. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, yastahiqqu, berhak memiliki, minnal hamdu, daripada kita pujian. Jadi berhak. Kenapa berhak?
saya mengajarkan ilmu. Kira-kira wajar nggak kalau ada orang mengatakan syukran ke saya? Wajar ya? Kalau manusia saja berhak untuk mendapatkan rasa terima kasih dari manusia yang lainnya. Seperti seseorang yang datang membantu kita, lalu kemudian kita mengucapkan terima kasih. Bukankah sebenarnya harta yang dia berikan itu bukan milik dia? Milik Allah. Kalau dia berhak dapat terima kasih, bukankah Allah lebih berhak? Itulah yang dimaksud dengan yastahiqqu minnal hamdan. Li'annahu la ya'khudhu minna, karena sesungguhnya Allah tidak mengambil dari kita. Walakinnahu yu'tina, kan, tetapi Allah memberikan kepada kita. Kalau kita kan bukan begitu. Allah itu terus memberi, tidak pernah mengambil. Kalau kita bisa memberi, bisa mengambil. Itu kalau kita. Bahkan ada yang mengambil terus, nggak pernah memberi. Ada tuh, kerjanya ngambil terus, memberi nggak pernah. Begitu ditegur marah pula. Misalkan. Tapi manusia segitu rendahnya, tetap kadang-kadang Allah tuh sayang. Mana buktinya? Buktinya masih kan diberi terus. Dia sudah seperti itu sikapnya, masih dikasih nafas oleh Allah. Nafas itu kan diberi. Betul tidak? Harusnya boleh dong Allah. Ini hambaku ini gendek banget ngelihatnya nih. Tahan nafasnya 5 menit kemudian, 5 detik kemudian mati. Ya, gitu kan? Tapi enggak, Allah enggak bersikap seperti itu. Itu yang dimaksud. Allah tidak mengambil dari kita tapi terus memberikan. Pertanyaannya, ada yang lebih berhak untuk dapat pujian daripada yang seperti ini? Ada? Ada. Karena manusia bisa saja memberi dan juga bisa mengambil. Tapi Allah enggak pernah. Fal basyaru fi kulli asrin, maka manusia pada setiap zaman yuhawiluna, berusaha istighlal al-bashar, untuk memonopoli manusia yang lainnya. Istighlal itu ingin memanfaatkan demi keuntungan pribadinya, memanfaatkan orang lain. Ada melihat, si ini busa lah, ini kayaknya dia punya kelebihan ini, kita manfaatkan ya. Begitu kita sudah dapat manfaat dari dia, kita campakkan dia. Apa istilahnya sekarang? Habis manis sepah dibuang. Nah, yang baru ingat saya. Muncul tiba-tiba. Kacang lupa padahal kacang nggak pernah lupa pada kulitnya. Manusia yang lupa pada kulit kacang. Li'annahum yut'imuna fima baina aydihim, karena mereka yut'imuna, memakan, fima baina aydihim, pada apa-apa yang ada di tangan-tangan mereka, min salawatin wa amwalin, daripada kekayaan-kekayaan dan harta-harta. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yu'tina wa la ya'khudhu minna, memberikan kepada kita dan tidak mengambil dari kita. Indahu khazainu kulli syai'in, di sisinya ada simpanan-simpanan segala sesuatu, misdaqan liqaulihi jalla jalaluh, sesuai dengan firman Allah jalla jalaluh, wa im min syai'in, dan tidaklah ada sesuatu illa kecuali indana khazainuhu, di sisi kami simpanan-simpanannya atau khazinah-khazinahnya, wa ma nunazziluhu, dan tidaklah kami turunkan dia illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan ukuran-ukuran yang sudah dimaklumi. Maklumi ini maksudnya ukuran tertentu. Jadi semua yang Allah berikan kita itu sudah terukur. Sudah terukur dan dapat diketahui. Contoh, saya kerja gaji 5 juta misalkan, katakanlah begitu. Tapi tiba-tiba nanti dapat bonus, dapat tambahan ini, dapat ini. Tapi itu terukur semuanya. Walaupun di kontrak kerja belum tentu disebutkan. Artinya itu kan rezeki, kalau bahasa agamanya kan rezeki tambahan ya dari Allah. Tapi tetap yang rezeki tambahan yang tidak tercatat tadi itu juga masih bisa terukur. Jadi Allah berikan. Makanya kemudian saya sering menyebutkan begini, orang yang memang ditakdirkan oleh Allah miskin, maka jangan pernah bercita-cita jadi kaya. Begitu juga orang yang ditakdirkan oleh Allah kaya, jangan pernah berpikir miskin. Dan itu terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan pengen miskin tuh, ya kan, tapi nggak miskin juga kan. Begitu juga orang miskin. Nah pertanyaannya adalah, kenapa harus ada yang miskin permanen? Kenapa harus ada yang kaya permanen? Kan itu kalimatnya kan, kenapa nggak dibolak-balik seperti roda? Nah, misalkan hari ini kayanya Ashraf, besok Fitra, Ashrafnya balik miskin. Lusanya Fitranya miskin, Ashrafnya kaya lagi, kan bisa lah begitu. Misalkan dalam siklus kehidupan, katakanlah kita hidup 100 tahun,
kayanya 3 kali, miskinnya 3 kali misalkan gitu siklus. Ya kan? Saya khawatir jika itu terjadi dan kita ketahui dari sejak awal, nggak akan nyampe 100 tahun umur kita. 15 tahun udah bunuh diri. Ketika kaya senang, begitu dimiskinkan pertama, nah ini miskinnya bakal 10 tahun nggak bakal kuat, bunuh diri langsung tanpa sanggup menunggu kekayaan selanjutnya. Kenapa? Tingkat stresnya tinggi. Ya kan? Karena kenapa? Frustasi. Ini usaha apapun nggak akan pernah kaya. Makanya ilmu itu ditutup oleh Allah biar frustasinya tidak datang. Kita selalu punya optimis. Minimal optimis itu yakin bahwa setiap yang kita lakukan, meskipun mungkin tidak memberikan hasil maksimal, ada nilai lain yang Allah berikan yang bersifat ukhrawi, akhirat. Dunia mungkin nggak dapat, tapi akhiratnya dapat. Contoh misalkan kita cari rezeki 5 juta, pengen dapat 10 juta, tapi tetap aja dapatnya 5 juta, nggak dapat 10 juta. Yang lebih kita cari tadi itu yang 5 juta yang nggak dapat, itu bisa jadi simpanan deposito untuk akhirat. Dalam bentuk catatan amal. Misalkan seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang pernah Allah kurangi, karena Allah tidak pernah mengambil. Allah selalu memberi. Makanya kalimatnya, tidak ada sesuatu pun kecuali ada simpanannya di kami. Kami itu adalah Allah. Kenapa disebut? Semua pertanyaan, kenapa disebut kami? Kenapa bukan aku? Berarti Allahnya banyak dong. Nah, karena kata jamak dalam bahasa Arab tidak selamanya bermakna kuantitas, tapi juga bisa bermakna kualitas. Nah, itu dia. Jadi kata kami bukan berarti Allah banyak menunjukkan keagungan. Bahasa Semit begitu, Ibrani begitu, Suryani begitu, Arab begitu, sama itu ya. Beda dengan bahasa tertentu mungkin ya. Bahasa Indonesia juga mempunyai hal yang sama ya. Kadang-kadang misalkan saya mengajar, menurut kami, saya tunjuk begini, nggak mungkin saya ada 5 saat itu kan. Semua orang tahu di hadapan saya bahwa saya cuma 1 orang. Nah itu juga kadang-kadang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, hal seperti itu. Fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala daimul ata'i li khalqi, selalu memberi untuk makhluknya. Wal khalqu, dan makhluknya, dan makhluk ya'khuduna daiman, mengambil selamanya min ni'amillahi, dari nikmat-nikmat Allah. Fal'ubudiyatu lillahi, maka penyembahan kepada Allah, tu'tika, memberi kepadamu, wala ta'khudhu minka syai'an, dan tidak pernah mengambil darimu segala sesuatu. Jadi kita sholat itu nggak pernah mengambil sesuatu dari kita, selamanya diberi. Ada yang mengatakan begini, oh, saya sholat kan yang diambil dari saya waktu saya, kan begitu kan? Berarti ada yang hilang. Pertanyaannya adalah, sejak kapan waktu itu milik kamu sehingga diambil dari kamu? Diambil dari kamu kalau itu jadi milikmu. Sejak kapan waktu itu jadi milik kita? Semua kita paham, tidak ada satupun manusia menguasai waktu, karena waktu itu berjalan pada koridornya. Tidak ada satupun yang menguasai. Malaikat aja nggak bisa menguasai waktu, apalagi manusia. Makanya ada kalimat kan, waktu itu seperti pedang. Kenapa? Karena memang tidak bisa ditaklukkan. Makanya waktu itu bisa dimanfaatkan, bukan ditaklukkan. Kadang nggak ada orang bisa menaklukkan waktu. Yang bisa adalah memanfaatkan waktu. Nah jika ada orang mengatakan, oh kesehatan saya yang diambil, sejak kapan kesehatan itu milikmu sehingga merasa diambil darimu? Wahada yastaujibul hamda, dan inilah kemudian yang mengharuskan adanya pujian. Ini alasan lagi, alasan kenapa Allah itu pantas dipuji. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi ataihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pemberiannya, yuhibbu ayyatluba minhul insan, menginginkan agar manusia meminta darinya. Nah, jadi Allah pasti ngasih gitu loh. Nafas kan nggak ada anak kecil baru lahir tiba-tiba, ya Allah jangan sampai aku nggak punya nafas. Nggak ada kan anak kecil berdoa begitu. Tapi begitu dia lahir langsung ada nafasnya kan begitu. Bahkan detak itu sudah ada dari sejak dalam rahim, detak jantungnya segala macam dan diberikan. Dan hari ini selama kita masih hidup masih ada detak jantung, nggak pernah berhenti. Kapan detak jantung itu berhenti? Ketika kita meninggal. Nah yang jadi masalah adalah Allah sudah pasti memberi. Lantas kenapa diminta? Kalau sudah pasti diberi kan nggak perlu minta lagi, nggak perlu doa lagi, yang pasti ada kok. Pemberian Allah yang diberikan kepada makhluknya
itu tidak ada campur tangan makhluk. Maka bagaimana mungkin yang tidak punya campur tangan makhluk mendapat pahala untuk makhluk, dapat saham makhluknya, padahal dia nggak lakuin apa. Kalau saya misalkan ada 3 orang berserikat mendirikan perusahaan, saya pengen dapat jatah tapi saya nggak masuk dari 3 itu, kira-kira bisa masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nah, bagaimana supaya pemberian Allah yang gratis ini, tidak yang cuma-cuma ini, tapi hamba itu juga punya saham dalamnya. Kalau dituntut dia melakukan apa yang Allah lakukan, mustahil dia sanggup. Maka Allah kemudian meminta hal yang sederhana biar ada nilai, supaya Allah bisa mencatat. Apa permintaan Allah? Minta ke Allah, itu aja. Dikasih sudah pasti, tapi bernilai ibadahnya belum dianggap kalau belum disandarkan kepada. Nah, itu dia kalimatnya. Maka saya sering bilang begini, ada orang berangkat pagi hari, tiba-tiba dia pergi ke kerja dengan cari rezeki, tujuannya untuk kasih makan anak dan istri. Itu belum dianggap ibadah. Kenapa? Karena niatnya cari rezeki adalah anak dan istri, dan anak istri bukan Tuhan. Tapi kalau dia niatkan begini, saya ingin cari rezeki supaya saya bisa menjalankan perintah Allah. Karena Allah mewajibkan kepada kami, laki-laki misalkan, kita sebut begitu bagi yang sudah menikah, ataupun yang belum menikah tapi punya tanggungan hidup, untuk memberi makan orang-orang yang di bawah tanggungan hidupnya. Dan saya mencari rezeki ini untuk bisa menjalankan perintah Allah. Baru kemudian cari rezeki kita jadi ibadah. Nah, jadi itu. Kalau kemudian kita kembali kepada tema sebelumnya, sekurang-kurangnya dengan membaca Bismillah, itu kan begitu kan, supaya ada keterikatan dengan Allah. Nah, sehingga kemudian kita bisa punya saham di situ. Wa ayyad'awahu, dan kemudian berdoa kepadanya, wa ayasta'ina bihi, dan memohon pertolongan kepadanya. Wa hadza yastaujibul hamda, dan ini mengharuskan adanya pujian, li'annahu yaqinan adzullu fid dunya, karena demikian itu secara yakin merupakan kehinaan di dunia. Karena jika kita tidak melakukan itu kan akan ada kehinaan di dunia. Makanya banyak orang cari rezeki tapi tidak dipandang indah oleh Allah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa cari rezeki itu adalah hasil usaha dan kreasinya sendiri, bukan karena bantuannya dari Allah, bukan karena takdirnya Allah. Ketika Allah dinafikan, maka ada 2 konteksnya. Satu, berhukum mubah. Hukum mubah itu tidak punya ada keterikatan dengan dosa, juga tidak ada keterikatan dengan pahala, tidak ada hitungannya, polos. Yang kedua, menghadirkan dosa. Pahala sudah pasti enggak. Kapan ini? Ketika kemudian timbul niat atau timbul perbuatan yang tidak lagi sesuai dengan manhaj Allah tadi itu. Misalkan kita meyakini saya dapat uang itu ya karena hasil usaha saya sendiri. Jadi seperti itu. Fa anta in talabta syai'an min sahibi nufudin, maka engkau in talabta syai'an, jika engkau menuntut sesuatu atau meminta sesuatu, min sahibi nufudin, dari orang-orang yang punya kekuasaan, fala budda ayuhaddida laka mau'idan, maka diharuskan untuk membatasimu dengan janji temu, ada janji pertemuan, aw waqtal hadithi, ataupun waktu untuk berbicara, wa muddatal muqabalati, dan masa untuk berjumpa. Wa qad yadhiqu bika, dan bisa saja ini membuat engkau menjadi sulit. Fayaqifu liyunhiyal liqa, sehingga kemudian berhenti, sehingga hilanglah atau habislah pertemuan tersebut. Ini contoh sederhana saja. Saya mau ketemu presiden. Bisa saya mau ketemu presiden, detik ini saya datang langsung ke sana mereka, presiden sudah ada di sana. Pak Amna, apa kabar? Bisa? Enggak. Mau ketemu presiden, pertama ketemu dulu pas pampresnya. Atau bukan pas pampres pertama, protokolernya. Sudah ketemu protokoler, apakah sudah selesai? Enggak, ngisi buku, tanya keperluan, ya kan? Setelah udah oke, ditentukan waktunya, jamnya, harinya. Tiba-tiba presiden ada acara yang lain, tetap aja nggak ketemu. Tetap acara yang lain itu yang lebih penting, itu didahulukan daripada kita. Atau bisa ketemu, begitu sudah ketemu, harus ketemu dulu pas pampres, dicek dulu apakah ada senjata yang membahayakan presiden, dicek dulu pakaian kita, kemudian apakah ini sudah memenuhi aturan-aturan untuk ketemu dengan presiden. Pertanyaannya sederhana, mana lebih sulit, ketemu presiden atau ketemu Allah?
Berapa banyak orang yang bercita-cita ketemu presiden, tapi sangat banyak orang yang tidak mau ketemu Allah. Padahal itu Allah nggak ada pas pampresnya. Allah tuh nggak punya pas pampres loh. Allah tuh nggak punya protokoler loh. Allah tuh nggak perlu ketika ketemu dengan Allah itu ngisi buku, itu nggak perlu. Kapanpun engkau ingin ketemu Allah, cuma bisa lakukan satu hal, ambil wudu, lalu takbir Allahu Akbar, ketemu dengan Allah. Sesederhana itu. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, kan tapi Allah subhanahu wa ta'ala babahu maftuh, pintunya terbuka daiman, selalu, semua kapan buka. Pernah lihat istana terbuka pintunya 24 jam? Selama berapa presiden kita berapa? 5 tahun ya? Selama 5 tahun setiap hari terbuka pintunya. Pernah tahu? Enggak kan? Enggak mungkin. Jangankan presiden, Pak Camat aja enggak. Apalagi presiden. Betul tidak? Tapi pintunya Allah selalu terbuka, tapi berapa banyak orang yang mau mengetuknya. Fa anta baina yadayhi, maka engkau berada di hadapannya indama turid, ketika engkau mau. Begitu kita mau, kita sudah ada di hadapan Allah. Jadi bukan kapan Allah mau, kapan kita mau. Wa tarfa'u yadayka ila sama, lalu engkau angkat tanganmu ke langit. Nah ini kalau di luar sholat. Di luar sholat dengan cara berzikir, dengan berdoa itu sudah ada di hadapan Allah. Kita misalkan lagi di tengah jalan, lagi di macet. Macet, nggak jalan-jalan macet. Berhenti aja situ. Apa yang kita lakukan biasa ketika di macet itu? Lihat kiri, lihat kanan, mungkin ada cewek cantik. Kacau kan? Tapi ketika kita macet itu, ingat Allah. Ya Allah, indah sekali hidup di surga. Nggak ada macet-macet begini. Nggak ada panas-panas begini. Tapi pantas nggak aku jadi penghuninya? Kan jadi bayang Allah itu kan. Pada saat kita berpikir seperti itu, kita sudah ada di hadapan Allah. Padahal di tengah macetnya jalan raya. Wa tad'u waqta ma tuhib, dan engkau memanggil, berdoa waqta ma tuhib, kapanpun engkau sukai waktunya. Wa tas'alullaha ma tasya', dan engkau meminta, wa tasallallahu ma tasya', engkau meminta kepada Allah apapun yang engkau kehendaki. Fayu'tika ma turiduhu, dan dia memberikan kepadamu apapun yang engkau inginkan. In kana khairan laka, jika itu baik untukmu. Nah itu syaratnya, in kana khairan laka. Jadi ketika Allah nggak memberi, bukan berarti nggak baik gitu loh. Ada orang cari rezeki nggak dapat rezeki, berarti rezeki itu nggak baik, itu dia. Tapi kan kita selalu menilai baik itu ketika sudah ada. Kalau tidak ada nggak kita anggap baiknya. Itulah kesalahannya kita manusia. Wa yamna'u 'anka ma turiduhu, dan menghalangi darimu apa yang engkau inginkan. In kana syarran laka, kalau itu buruk bagimu. Nah, orang-orang yang tidak memahami konsep ini, dia akan melakukan hal yang haram agar dia dapat. Dia halalkan segala cara. Dengan cara menipu, berbohong, segala macam, sikut kiri, sikut kanan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti ketika dia tidak dapat, itu menurut Allah tidak baik. Dia tetap mandang itu baik, maka dia cari cara harus dapat. Inilah kesalahan hamba-hamba Allah. Inilah yang menurunkan murka Allah. Ketika ini terjadi, selama itu masih di tangan kita, seperti koruptor itu, apa gunanya sholat? Apa gunanya sujud? Dan itulah yang membuat kemudian hidup kita jadi seret. Rezeki seret, masalah nambah, apapun nambah. Apa itu masalahnya? Gak pernah sadar. Maka hati-hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yastaujibul hamda, mengharuskan, menuntut adanya pujian, hina ma yatlubu minka anta da'wahu, ketika menuntut kepadamu agar engkau berdoa kepadanya, wa antas alahu, dan engkau meminta kepadanya. Fayaqul, dan Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni, Allah Tuhanmu berfirman, ud'uni, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memberi jawabannya untukmu, atau akan mengabulkannya untukmu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, an ibadati, daripada beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan memasuki jahannam, dakhirin, dengan kondisi hina dina. Yang menariknya kalimatnya tahu enggak?
sayadkhuluna itu pakai sin. Sin itu akan biasanya dalam bahasa Arab, sin itu, sa itu maknanya akan dalam waktu yang dekat. Kalau lawannya itu saufa. Saufa itu akan juga, seperti kalla saufa ta'lamun. Saufa itu akan juga, tapi dia waktunya lama. Pertanyaan, kenapa disebut sa di sini? Kenapa nggak saufa? Kan kiamatnya masih lama. Seperti kalla saufa ta'lamun itu kan juga cerita tentang masalah hari kiamat, biar kita dapat ainul yakin kan? Tapi kenapa di sini disebut sa? Kenapa nggak disebut saufa? Yang menunjukkan bahwa orang itu meskipun mungkin waktunya masuk neraka masih lama, tetapi sangat dekat dengan neraka. Orang yang sangat dekat dengan neraka, maka cocoknya dipakai kalimat sa, bukan saufa. Makanya orang-orang yang tidak sadar-sadar lalu terus menyombongkan diri kepada Allah tanpa dia sadari dia sudah ada di pinggir neraka. Meskipun nerakanya nanti dia temui ketika hari kiamat. Sebenarnya dia sudah ada di penghuni neraka, di pinggir neraka. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku meminta kepadamu anni, ya, dariku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kata sa'alaka itu dua artinya. Bisa artinya bertanya, bisa juga artinya meminta, memohon. Kalau ditanya, Allahnya dekat. Kalau memohon, maka Allah akan jawab, yang menunjukkan Allah itu dekat. Nah, itu maknanya. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab panggilan orang yang memanggil atau orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia memohon kepadaku. Istajaba artinya meminta supaya dijawab. Nah, itu kata istajaba. Falyastajibu li, hendaklah mereka meminta supaya aku jawab. Nah, itu. Arti falyastajibu berarti artinya berdoa. Kenapa tidak disebut kata doa padahal sebelumnya disebut kata doa? Sekarang kenapa disebut minta jawab? Kenapa? Karena doa bisa saja tidak dijawab oleh Allah, tapi dikabulkan. Makanya kalimatnya bukan dijawab, dikabulkan. Contoh, kita minta, coba aja malam ini berdoa minta Mercedes, coba tahu besok datang Mercedes. Kalau enggak datang tuh Mercedesnya, berarti enggak dijawab, tapi tetap dikabulkan. Bagaimana dikabulkan? Diganti dengan yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Yang kita butuhkan. Meskipun Mercedes itu dalam pandangan kita lebih baik, tapi dalam pandangan Allah Mercedes tak lebih baik. Kadang-kadang lebih baik masker ini daripada Mercedes. Makanya ketika minta Mercedes, ternyata Mercedes tidak datang. Yang datang satu pack masker. Karena menurut Allah satu pack masker ini lebih. Jadi cara memahaminya begitu. Tapi kan sulit kan? Sulit kecuali bagi orang yang beriman. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. Nah, kalimat meminta dijawab dilanjutkan dengan iman. Kan harusnya iman dulu baru dijawab. Ini kenapa minta dijawab baru beriman? Kan begitu. Karena jawaban Allah itu berkaitan dengan iman. Makanya kenapa jawab dulu? Kan disebut karena ini berhubungan dengan doa. Tapi iman disebut belakangan karena punya keikatan dengan jawaban Allah. Makanya semakin kuat imannya, jawab Allah semakin cepat. Mana contohnya? Dalilnya? Doanya para nabi dan rasul. Doa nabi dan rasul kalau ngangkat tangan saat itu ngangkat, saat itu dijawab. Kalau Allah tidak jawab, Allah sampaikan, jangan sekarang mintanya, nanti mintanya. Karena ini tidak. Kalau kita kan minta, apa Allah gak pernah ngasih tahu kan? Ternyata baru ketemu 5 tahun kemudian. Nah, kita kecepatan mintanya. Karena harusnya itu 5 tahun. Sama kayak anak kecil, umur 1 tahun setengah. Minta, ya Allah berilah aku istrinya, mana dikasih. Iya kan? Kalau dikasih, Allah zalim kepada dia. Gimana nafkahnya? Ya kan? Jangankan nafkah lahir, nafkah batin aja bermasalah. La'allahum yarsyudun, semoga mereka dapat petunjuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya'rifu ma fi nafsik, mengetahui apa yang ada pada dirimu. Walidzalika fa innahu yu'tika duna an tas'al, oleh sebab itu Allah memberikan kepadamu tanpa engkau minta. Waqra'il haditsal qudsi, ini sudah kita bahas tadi ya. Waqra'il haditsal qudsi, bacalah hadis kursi. Yaqulu rabbul izzati, Allah pemilik
kemuliaan berfirman, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku, an mas'alati, daripada memohon kepadaku, a'taituhu, aku memberikan kepadanya afdhala ma u'tiyas sailin, lebih baik dari apa-apa yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Ada yang mengatakan hadis ini lemah karena di dalam periwayatannya itu ada seorang perawi namanya Safwan. Ibnul Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab hadis-hadis palsu. Tetapi dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apa yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi tidaklah tepat, tidaklah benar. Karena Ibnul Jauzi ketika memasukkannya ke dalam Al-Mawdu'at itu mengambil dari kitab Ad-Du'afa'nya Ibnu Hibban yang memasukkan Safwan di dalam perawi-perawi yang lemah. Padahal Ibnu Hibban sendiri telah meralat pendapatnya tersebut dalam kitab Ats-Tsiqat dengan memasukkannya sebagai perawi yang terpercaya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Jadi hadisnya hasan. Kalimat yang benarnya, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan mengingatku dan zikir kepadaku, an mas'alati, daripada berdoa kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sailin, maka aku akan memberikan lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta. Pertanyaannya, mana lebih baik, zikir apa doa? Hah? Mana lebih baik, zikir apa doa? Susah kan? Zikir dan doa sama baiknya, tetapi terkadang zikir lebih unggul daripada doa. Kapan? Maka kenapa disebutkan awalnya zikir terlebih dahulu? Kapan? Orang berdoa itu karena ada kebutuhan, tapi zikir belum tentu karena ada kebutuhan. Ketika kita katakan la ilaha illallah, belum tentu kita punya kebutuhan. Misalkan uang ada, tapi kalau berdoa, ya Allah berilah aku uang, mesti kita kekurangan uang. Betul tidak? Jadi doa ada penyebab pemantik terkadang, tapi zikir memungkinkan terjadi tanpa ada pemantik. Secara umum zikir dan doa itu sejajar, sama pentingnya. Tetapi jika kemudian status atau kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi, maka zikir lebih unggul daripada doa. Karena doa ada penyebabnya, sedangkan zikir tidak ada sebab. Ketika kita mengingat Allah tanpa sebab, berarti kita tidak butuh alasan untuk mengingat Allah, karena Allah selalu ada di hati. Itu kenapa hadis ini menunjukkan zikir lebih baik dari doa. Tapi bukan berarti kemudian nggak perlu berdoa. Kemudian dalam kalimat yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi itu, man syaghalahul Qur'an wa dzikri, jadi dahulukan kata Quran daripada zikir. Sepakat para ulama bahwa sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quran. Orang yang disibukkan dengan Al-Quran meskipun nggak pernah berdoa kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah. Nggak pernah minta apapun kepada Allah. Seperti kisah Nabi Ayub kan nggak pernah minta tuh sama Allah. Dikasih sakit, sabar aja tuh, nggak pernah minta sama Allah. Kapan minta terakhir karena timbul rasa takut pada setan, itu aja kan. Maka beliau minta kan. Kalau bukan karena itu mungkin juga nggak akan minta tuh. Tinggal tunggu aja kapan Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Tapi bukan jangan dipahami nanti tiba-tiba seakan-akan berdoa itu menjadi tidak baik. Nah itu juga salah itu. Hati-hati. Ini melihat gini loh. Kan ada yang baik, ada yang dari semua yang baik itu kita ingin ngukur mana yang terbaik kan begitu. Nah, jadi ini antara yang baik-baik. Jangan dibawa karena sama aja seperti orang sekarang tuh memandang makruh sama seperti haram. Ya kan? Itu makruh, jangan dilakukan. Nanti nimbulkan dosa. Sejak kapan makruh nimbulkan dosa? Ya kan? Padahal makruh tidak sama dengan haram. Nah, jadi jangan disamakan makruh itu dengan haram. Begitu juga jangan kemudian ketika ada perbandingan seperti ini lalu seakan-akan doa itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik. Enggak, orang berdoa itu dapat pahalanya luar biasa dari Allah. Nah, tapi menyibukkan Al-Quran dengan Al-Quran sehari-hari dengan mengingat Allah, maka, dan itu bukan pendapat saya, itu disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Hal yang sama juga disebutkan di dalam kitab
Mirqatul Mafatih karangan Al-Mulla Ali Al-Qari. Disebutkan juga di dalam kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari. Jadi itu bukan pendapat saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ata'uhu la yanfid. Allah subhanahu wa ta'ala pemberiannya tidak pernah habis, tidak pernah punah. Wa khazainuhu la tafrighu, dan simpanannya tidak pernah kosong. Bukan tafriru, tafruhu, ya, pakai u. Fakullama sa'altahu jalla jalaluh, dan setiap kali engkau meminta kepada Allah jalla jalaluh, kana ladaihil mazid, maka di sisi Allah memiliki lebih banyak lagi. Kita minta Allah berikan kesehatan, yang Allah miliki itu lebih dari itu. Kita minta dikasih rumah, yang Allah miliki lebih dari itu. Wa mahma sa'altahu, dan bagaimanapun engkau memintanya, fa innahu la syai'a azizun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang berat atas Allah subhanahu wa ta'ala. Idza arada an yuhaqqiqahu laka, apabila Allah menginginkan untuk mewujudkannya untukmu. Waqra qaula syair, maka hendaklah kamu baca perkataan penyair. Hasbu nafsi 'izzan bi anni 'abdun, aku menganggap diriku dengan penuh kebanggaan bahwa aku adalah seorang hamba. Yahtafi bi bila mawa'ida rabbu, yahtafi bi, Allah sangat memuliakanku, bila mawa'ida, tanpa ada janji pertemuan. Rabbun, Tuhan memuliakanku tanpa ada janji pertemuan. Allah kan kalau kita mau ketemu nggak pernah bikin janji temu kan. Silakan ya temui. Huwa fi qudsihil a'azzi, dia pada kekudusannya, kesuciannya itu maha perkasa. Walakin, akan tetapi, ana alqa mata wa aina uhibbu, aku berjumpa kapan dan dimanapun aku suka. Orang yang sangat berkuasa itu sulit ditemui, tapi Allah maha kuasa, mudah ditemui kapanpun dan dimanapun kita suka. Idan, kalau begitu, ata'ullahi subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, yastaujibul hamda, mengharuskan adanya pujian. Wa man'uhu, dan halangannya, al-ata, terhadap pemberian, yastaujibul hamda, juga mengharuskan adanya pujian. Jadi diberi harus muji, tidak diberi pun juga harus muji, karena bisa saja dengan tidak diberi kemudian kita terlepas dari salah satu malapetaka misalkan. Wa wujudullahi subhanahu wa ta'ala, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, al-wajibul wujud, yang wajib keberadaannya atau wujudnya, yastaujibul hamda, mengharuskan adanya pujian. Fallahu subhanahu wa dan Allah lah yang maha suci, yastahiqul hamda lidzatihi, yang berhak terhadap pujian untuk zatnya. Wa indama naqul, dan ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fa nahnu nu'abbiru, maka kita sedang memperjelas, an infialatin mutaaddidah, dari pengaruh-pengaruh yang bermacam-macam. Karena kita mengatakan alhamdulillah bukan hanya karena satu sebabnya. Bukan hanya karena dikasih rezeki saja dalam bentuk harta baru baca alhamdulillah. Bahkan tidak dapat rezeki pun mengharuskan kita membaca alhamdulillah. Jadi ada banyak pengaruhnya. Wa huwa fi majmu'iha, dan dia dalam kumpulannya, tahmilul ubudiyah, membawa makna ubudiyah, ibadah. Jadi ada cakupan ibadah di situ. Wasana, pujian. Wasyukra, syukur. Wal urfan, dan pengetahuan. Mana ibadah? Dapat pahala. Mana pujian? Karena Allah yang memberi harus dipuji. Mana syukur? Sebagai bentuk terima kasih. Apa urfan? Dari situ kita paham bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Wa katsiru minal infialat, dan banyak dari pengaruh-pengaruh tersebut, allati tamlaun nafsa, yang memenuhi jiwa, indama taqul, ketika engkau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kullaha, seluruhnya, tahmilus sana al-ajiz, membawa pujian yang terbatas, anis syukri, daripada rasa kesyukuran, likamalillahi wa ataihi, untuk kesempurnaan Allah dan pemberiannya. Syukur kita alhamdulillah itu sebenarnya belum sebanding dengan pemberian Allah, tetapi menurut Allah itu sudah lebih cukup, lebih dari cukup.
Menurut Allah itu sudah lebih dari kalimat alhamdulillah. Dua kata Allah ngasih kita itu, ada yang umur 80 tahun semuanya dikasih uang, dikasih pasangan, dikasih anak, dikasih cucu, dikasih rumah, dikasih mobil. Masa cuma dua kata doang alhamdulillah? Harusnya lebih dong. Betul tidak? Sama seperti orang mengatakan mau hidup di surga selama-lamanya, masa cukup dengan 5 waktu sholat sehari semalam? Itu pun cuma 30 tahun, setelah itu hidupnya selama-lamanya nggak mati-mati di surga? Nggak cukup. Tapi menurut Allah itu cukup. Hal yang sederhana, yang ringan tersebut, yang menurut kita kayaknya nggak sebanding deh, tapi ternyata oleh Allah diberikan pengetahuan bahwa itu lebih dari cukup. Kalau diukur-ukur nggak cukup sih sebenarnya. Tapi Allah lah yang mencukupkannya, makanya kita katakan itu lebih dari cukup. Hadhil infialat, pengaruh-pengaruh ini ta'ti datang wa tastaqirru fil qalbi, dan menetap di dalam hati. Pengaruh itu ada dalam hati. Makanya orang baca alhamdulillah cuma di lidah, nggak dinilai ibadah, karena nggak merasuk ke dalam hatinya, cuma di lidah doang. Sama seperti yang mengatakan aku mukmin. Udah. Giliran orang Hindu buat begini di dopa, dia mau bikin juga. Mana muslimnya? Di mana mukminnya? Itu kan di mulut saja kan? Sedangkan mulut tidak pernah dihukum. Yang dihukum itu pertama sekali hati. Tsumma tafidhu minal jawarih, kemudian tafid artinya muncrat. Muncrat itu artinya timbul. Minal jawarih, daripada anggota tubuh, alal kauni kullihi, dari seluruhnya alam semesta. Falhamdu, maka pujian, laisa alfadan, bukanlah bentuk ucapan-ucapan turaddidu bil lisan, turaddadu bil lisan, yang diulang-ulang oleh lidah. Jadi bukan cuma alhamdulillah itu diulang-ulang dengan lidah saja. Mengatakannya benar dengan lidah, tapi intinya bukan itu. Walakinnaha tamurru awalan, akan tetapi dia melewati pertama sekali alal aqli, di akal, masuk ke akal. Alladhi ya'i, yang menyadari makna ni'am, makna daripada kenikmatan-kenikmatan. Jadi ketika dikatakan alhamdulillah, orang yang mengatakan alhamdulillah lalu hanya sebatas mulut, selesai itu, nggak ada nilai itu. Tapi kalau dia sebut alhamdulillah lalu muncul di otaknya, iya, karena ini memang pantas, aku baru dapat ini, aku baru, Allah berikan ini, Allah masih sayang kepada gue. Dia akal itu, dia akal. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu tastaqirru fil qalbi, menetap di dalam hatinya. Pengetahuan yang dimunculkan oleh otaknya tadi itu menetap di hatinya dalam berbentuk keyakinan. Fayam fa'ilu biha, maka kemudian hati tersebut terpengaruh olehnya. Wa tantaqilu ilal jawarih, apabila hati sudah terpengaruh, maka dia akan berpindah ke anggota tubuh. Coba orang kalau lagi sedih mesti nangis, nggak mungkin orang hahaha kenapa ketawa, sedih, nggak ada, orang stres. Orang kalau sedih ya nangis, kalau bahagia ya tertawa, ya senyum. Meskipun ada juga bahagia yang bisa menimbulkan nangis. Tapi rata-rata tertawa itu ya karena bahagia. Nggak ada orang tertawa itu karena nangis, karena sedih. Nggak mungkin. Nah, dari mana muncul sifat tertawa itu? Kan anggota tubuh tuh, bentuknya di wajah, di mulut. Dari mana itu muncul? Dari pengaruh yang dimunculkan dalam hati. Ketika kita tahu benar-benar merasakan kebahagiaan, maka kita senyum, kita senang, senyum. Nah, itu dari hati. Gak ada orang, ada juga orang yang senyum bukan karena pengaruh hati, ya kan? Tiba-tiba berdiri sendiri senyum, seperti senyumnya orang gila misalkan. Dia kan gak ada pengaruh dari otak atau dari akal tuh, ya kan? Tapi Allah berikan hal itu kepada dia karena dia justru karena merasa dia senang itu karena fitrahnya dia tidak punya masalah. Karena masalah itu baru tahu setelah dilogikakan. Baru tahu itu masalah. Makanya orang gila, dia sadar kalau dia lapar, tapi dia tidak tahu kalau itu lapar. Dia sadar kalau dia lapar, tapi tidak tahu kalau itu lapar. Nah, itu orang gila itu. Makanya nggak ada hukum. Karena hukum itu bukan hanya orang yang tahu tentang lapar, bukan hanya orang yang sadar kalau dia lapar, tapi juga yang tahu kalau itu lapar. Nah, itu yang dihukum. Makanya kenapa dalam hukum syariat itu orang berakal itu menjadi satu ketentuan yang diwajibkan pembebanan hukum atau disebut dengan mukallaf. Fa aqumu wa usalli lillahi syakiran.
ketika sudah terpengaruh dengan anggota tubuh, maka aku bangkit dan salat untuk Allah sebagai bentuk rasa syukur. Makanya ada namanya salat syukur. Wa yahtazzu jasadi kulluhu, seluruh tubuhku yahtazzu, bergetar. Kenapa bergetar? Karena pengaruh dari makanya coba lihat, ada orang sujud kok bisa nangis. Apa yang menyebabkan dia nangis dalam sujud? Padahal sebelum sujud tadi dia tidak nangis. Di tempat wudu dia sempat senyum lagi sama orang yang bersih-bersih tempat wudu. Tapi begitu sujud udah nangis. Apa yang menyebabkan dia nangis? Ada pengaruh dari hati. Wa tafidhu dam'atu min aini, maka keluarlah air mata dari mataku. Wa yantaqilu hadzal infi'alu kulluhu, lalu pengaruh ini keseluruhannya berpindah ila man hauli, kepada siapapun yang ada di sekitarku. Ada seorang guru mengajar nangis. Ada jamaah yang menangis gara-gara nangisnya guru, meskipun dia nggak paham gurunya kenapa nangis. Ada juga yang begitu. Bayangkan kalau dia paham kenapa sebab gurunya nangis. Jadi berpengaruh ke orang. Jadi kadang-kadang bukan hanya pengaruh ke kita saja, tapi pengaruh kepada orang di sekitarnya. Ini gimana nih? Kita selesaikan 2 halaman lagi lah lebih kurang. Ya, ini cepat nih. Berilah contoh. Annani fi azmatin, aku berada dalam krisis, au karbin, atau masalah besar, au mauqifin, atau posisi, sayuaddi ila fadihatin, yang membawa kepada keburukan. Waja'ani, lalu datang kepadaku, mayufarriju korbi, yang kemudian datang kepadaku orang yang melepaskan kesulitanku tersebut. Fayu'tini malan, lalu memberikan kepadaku harta. Au yaftahu li tariqan, atau dia membuka kepadaku jalan. Awalu syai'in, yang pertama sekali atau awal dari segala sesuatu, annani sa'aqilu hadzal jamil, yang pertama sekali aku lakukan, aku sa'aqilu hadzal jamil, aku akan berpikir tentang keindahan yang dilakukan ini. Fa'aqul, aku akan mengatakan, innahu yastahiqqu syukra, orang yang membantuku itu berhak dapat terima kasih. Tsumma yanzilu hadzal makna, lalu makna ini turun ila qalbi, ke dalam hatiku. Fayahtazzul qalbu, maka hatiku merasakan bergetar, terpengaruh dengan hal itu. Ila sani'i hadzal jamil, kepada orang yang melakukan hal yang indah ini. Tsumma tanfa'ilu jawarihi, lalu kemudian anggota tubuhku juga terpengaruh. Hatta li'atarajjama, untuk supaya aku dapat menerjemahkan hadhil atifah, perasaan ini, ila amalin jamilin yurdihi, kepada perbuatan yang indah yang bisa membuat orang yang berlaku indah, perbuatan indah tadi yang menolongku itu juga menjadi ridho. Summa uhadditsun nasa, kemudian aku akan membicarakan kepada manusia an jamilihi, tentang kebaikannya, keindahannya, wa karamihi, dan kemuliaannya. Fayusari'una, lalu mereka kemudian bersegera ilal iltijai ilaihi, untuk mendatanginya. Fatattasi'u dairatul hamdi, lalu luaslah cakupan pujian, wa tanzilun ni'amu 'alan nas, sehingga kenikmatan pun turun kepada banyak manusia. Tadi cuma satu orang kan pengaruhnya. Misalkan gini, si A tahu ada lowongan kerja di perusahaan A, misalkan itu dibuka ada 100 lowongan. Ada satu orang butuh sekali uang. Nah, ini kan skenario yang diceritakan di sini ya. Ada satu orang butuh uang, datang, lalu dikatakan begini, aku nggak akan ngasih kamu ikan, kasih kail. Caranya, ada nih perusahaan teman saya butuh 100 karyawan. Nah, cobalah kamu mendaftar, nanti kamu bisa pakai referensinya saya. Nah, bisa kalau di CV itu ada referensi kan, nah, pakai referensi saya. Nah, ternyata diterima. Ketika diterima merasa bersyukur, tadi nggak punya apa-apa, pekerjaan nggak ada, sekarang alhamdulillah dengan bantuan. Teringat kan? Meskipun zaman sekarang ada juga yang lupa. Nah, itu kacau sekali itu. Nah, ketika sudah teringat seperti itu, sudah teringat nih, lalu kita katakan, coba lihat datang sama si ini, datang sama si sini. Dari saya masuk kerja tuh lewat dia, katanya teman perusahaannya itu ada ini. Dia bantu kok, bahkan mau pakai namanya, pokoknya baiklah orangnya. Ceritakan kepada orang lain. Akhirnya semua orang datang untuk coba mengadu nasib.
So bisa diterima pekerjaan juga di tempat tersebut. Kenikmatan yang dimiliki oleh satu orang tadi menjadi nikmat banyak orang. Pertanyaannya, sekarang orang yang bantu tadi itu, yang ucapkan terima kasih satu orang apa banyak orang? Hah? Banyak orang bukan? Inilah yang terjadi dengan Allah. Maka Allah ketika memberikan orang kaya harta supaya dia memuji Allah. Lalu harta itu dia bagi kepada orang miskin supaya orang miskin juga tergerak untuk memuji Allah. Begitu terusnya tuh. Jadi kalau bahasa yang lainnya, kalau ada MLM yang terbaik di dunia itu ya MLM pujian kepada Allah. Nggak ada MLM bisnis yang baik itu, nggak ada. Kecuali MLM ke Allah. Kalau MLM yang lain itu banyak kan nipu. Fayamurruna, lalu mereka melewati binafsi ma hadatsali, dengan hal yang terjadi kepadaku, fatattasi'u dairatus syukri wal hamdi, lalu menjadi luaslah cakupan atau ruang lingkup syukur dan pujian. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tu'tinal mazid, memberikan kepada kita tambahan minan ni'am, daripada nikmat-nikmat, misdaqan liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa itta'adzana rabbukum, apabila Allah maklumkan kepada Tuhanmu maklumkan, la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka sungguh akan kutambahkan nikmatku kepadamu, wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, inna adzabi lasyadid, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Wa hakadza na'rifu anna syukra 'ala nikmati, beginilah kita tahu bahwa syukur terhadap nikmat, yu'tina mazidan minan nikmah, memberikan tambahan daripada nikmat. Jadi ketika kita dapat nikmat, bersyukur, ada tambahan nikmat lagi. Maksudnya, contoh nih, kita misalkan kerja dapat 5 juta, kita bersyukur. Mungkin yang nggak nambahnya bukan 5 jutanya, tapi kesehatannya, barokahnya, di dalam rumah tangga tidak pernah ribut, anak-anak juga baik, diajarin mau dengar. Tapi ketika rasa syukur ini sudah mulai kita langgar, udah jadi problem. Dengan teman udah mulai masalah, dengan keluarga mulai masalah, pekerjaan mulai masalah, kehidupan mulai masalah, bahkan hati pun mulai bermasalah, nggak tenang, pikiran nggak tenang, segala macam. Nah itu maksudnya, dan itu menjadi azab, niqmah, lawan dari ni'mah. Fatashkuru 'alaiha, maka hendaklah engkau bersyukur atasnya, fatu'tinal mazid, maka rasa syukur itu akan memberikan kepada kita tambahan. Wa hakadza yadhillul hamdu daiman, beginilah jadinya pujian itu selamanya, wan ni'matu daimah, dan nikmat pun juga berada dalam bentuk selamanya. Innana, sesungguhnya kita, lawis ta'aratna hayatana kullaha, apabila kita menampilkan kehidupan kita seluruhnya, najidu, kita dapatkan anna kulla harakatin fiha, segala gerakan di dalamnya, taqtadil hamda, mengharuskan adanya pujian. Indama tananamu, ketika kita tidur, wa ya'khudullahu subhanahu wa ta'ala arwahana, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ruh-ruh kita. Jadi orang tidur tuh ruhnya hilang. Jadi saya pikir orang tidur itu ruhnya enggak diambil. Mana dalilnya, kita lihat. Tsumma yarudduha ilaina 'indama nastayqid, lalu Allah kemudian mengembalikan ruh itu kepada kita saat kita bangkit. Fa inna hadza yujibul hamda, dan yang hal ini mewajibkan adanya pujian. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, dan yang tidak mati di dalam tidurnya. Jadi kata wafat di dalam Al-Quran itu maknanya dua. Bisa arti wafat dalam artinya mati, bisa arti wafat di dalam makna tidur. Sebagaimana firman Allah surah Al-An'am itu kalau saya nggak salah, wallahu yatawaffakum bil-laili, Allah mewafatkan kalian di malam hari. Apa maksudnya wafat kalian malam hari? Membuat kalian tertidur. Dan inilah dalil bahwa ketika Allah mengatakan mewafatkan Nabi Isa ketika diangkat ke langit, itu bukan artinya mati, tapi diangkat dalam kondisi tertidur. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak. Contoh misalkan orang kalau naik ke atas itu, kalau diangkat dalam kondisi sadar itu akan tersiksa. Betul tidak? Betul tidak? Maka membuat tidur, membuat orang itu tidak sadar. Itu salah satunya. Makanya kita kalau naik ke atas itu kalau nggak punya baju apa itu namanya, astronot, ya kan? Nah, sulit kita bernafas itu. Makanya kenapa Nabi Isa diangkat oleh Allah tidak dalam kondisi terjaga. Nah itu salah satu
hikmah jika dikaitkan dengan sains. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, dan arwah itu, ruh tadi itu yumsik, digenggam, allati qada 'alaihal mauta, bagi yang sudah ditetapkan kematian padanya. Jadi ketika sudah diambil lalu digenggam, enggak dilepas-lepas lagi. Nah, itu bagi yang sudah meninggal. Ini kenapa bangun pagi nggak bangun-bangun? Nah, berarti nggak dilepas tuh ruhnya. Wa yursilul ukhra, sedangkan yang lainnya dikembalikan. Begitu bangun, kenapa bangun? Perasaan tadi udah mati, kenapa balik lagi? Tadi udah dikembalikan. Ila ajalin musallamah, kepada ajal yang tertentu, artinya kepada batasan-batasan tertentu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu sebagai tanda-tanda, mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Mana dalilnya? Coba satu contoh. Angkat orang yang terjaga dengan angkat orang yang tertidur, pasti berat badannya beda. Apa sih? Coba aja tes, nggak usah. Coba aja nanti. Ini yang lagi terjaga kita angkat. Nanti begitu tidur kita angkat. Lebih sulit ngangkat yang sedang tertidur. Kenapa? Ternyata ditemukan secara saintifik yang hidup itu badannya lebih ringan daripada yang mati. Jadi kalau ada orang ukuran berat badannya katakanlah 40 kg ketika hidup, itu ketika meninggal bisa jadi lebih tuh. 43, 44, 45 bertambah. Makanya ngangkat dulu istri saya kok mudah saya angkat ketika dulu masih hidup. Sekarang kok susah saya ngangkatnya. Ya. Jadi berat badan, berat masanya itu bertambah kalau orang sudah meninggal dunia. Jadi jadi ini kenapa, dari mana ini muncul? Kalau saya nggak salah ingat tuh di Inggris itu ada sebuah studi dari kaum psikolog untuk membuktikan perdebatan di kalangan para saintis, apakah ada yang namanya soul, S-O-U-L, soul. Karena orang-orang ateis itu dia nggak percaya adanya jiwa. Jiwa bagi mereka itu maksudnya adalah akal. Dia nggak percaya jiwa dalam bentuk ruh. Mereka nggak percaya adanya jiwa. Kita orang beragama itu percaya jiwa. Agama apapun itu percaya adanya jiwa, adanya ruh. Nah, kaum psikolog ini, ulama-ulama ulama nafsi ya, kalau bahasa Arabnya itu, ulama tentang masalah jiwa, kepribadian ya, atau psikologis kalau bahasa kerennya hari ini, itu kemudian melakukan penelitian. Mereka kemudian mengambil salah satunya itu bentuk percobaannya itu orang yang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Ternyata berat badannya itu berbeda. Yang menunjukkan bahwa hidupan jiwa tadi itu ketika berada dalam tubuh manusia, masih ada dalam tubuh manusia, itu ternyata membuat tubuh itu menjadi ringan, mengurangi massa. Tapi ketika terlepas, badan itu kembali ke berat normal, berat aslinya, sehingga lebih berat. Cuma saya nanti angkatlah orang yang sedang hidup, nanti tunggu pas dia meninggal, angkat lagi. Nah, carilah satu orang. Atau mau kita tunjuk malam ini? Biar jadi percobaan kan. Wahakadha, dan beginilah. Fa inna mujarrad an nastayqidha minan naum, dan tatkala kita begitu saja bangkit dari tidur, liyaruddallahu alaina, maka Allah kemudian mengembalikannya kepada kita, arwahana, ruh kita. Yastaujibul hamda, dan ini juga mengharuskan adanya pujian. Fa idza qumna minal firas, apabila kita bangkit dari tempat tidur, fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi a'tana al-qudrah, Allah lah yang memberikan kepada kita kemampuan alal harakah, untuk bergerak, wan nuhud, dan bangkit, walaula ata'uhu, dan sekiranya bukan karena pemberiannya, mastata'na an naqum, maka kita tidak akan mungkin sanggup bangkit. Wa hada yastaujibul hamda, dan ini mengharuskan adanya pujian. Fa idza tanawalna iftarana, apabila kita makan iftar itu apa? Berbuka ya. Kalau makan pagi sarapan disebut futur ya. Iftar itu maksudnya adalah sarapan, makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, ke badan, itu namanya iftar. Fallahu, maka Allah huwallazi hayya'alana, Allah lah yang menyiapkan untuk kita, min fadlihi, dari kelebihannya, karunia-Nya, hadza ta'am, makanan ini. Fa idza nazalna ila tariq, apabila kita kemudian turun ke jalan, yassarallahu lana, Allah memudahkan kita, ma yunqiluna, apa-apa yang membawa kita atau memindahkan kita, ila maqarri a'malina, kepada tempat pekerjaan kita,
Wa idza tahaddatsna ma'an nasi, apabila kita berbicara bersama dengan manusia, fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi a'ta alsinatana, Allah lah yang memberi kepada lidah-lidah kita al-qudrah, kemampuan, ala nutqi, untuk berbicara, bima wahabahullahu lana, dengan apa-apa yang telah Allah berikan untuk kita, min qudratin, dari kekuasaan atau kemampuan, ala ta'bir, untuk mengungkapkan, wal bayan, dan penjelasan. Wa hadza yastaujibul hamda, dan ini juga mengharuskan adanya pujian. Wa idza udna ila buyutina, apabila kita kembali ke rumah-rumah kita, fahuwa azza wa jalla, dan dialah Allah azza wa jalla, alladzi sakhkhara lana zaujatana, yang telah memberikan kita pasangan-pasangan kepada kita, wa razzaqana bi auladina, dan memberikan rezeki kepada kita dengan memberikan anak-anak untuk kita. Wa hadza yastaujibul hamda, ini juga mewajibkan pujian. Nah, ini contoh-contoh saja yang beliau sebutkan, tidak akan saya jelaskan lagi. Idzan, kalau begitu, fa kullu harakati hayatin, maka setiap gerakan kehidupan, fid dunya, di dunia ini, di dunia, minal insan, daripada manusia, tastaujibul hamda, mengharuskan adanya pujian. Walihada, dan oleh sebab ini, la budda ayyakunal insanu, diharuskan manusia itu untuk menjadi hamidan daiman, orang yang selalu memuji. Bal innal insana, bahkan sesungguhnya manusia itu yajib ayyahmadallaha, wajib untuk memuji Allah, ala ayyi makruhin asabahu, terkait dengan hal-hal yang tidak disenangi yang menimpa dirinya. Nah, jadi bukan hanya pada hal yang senang saja, hal yang tidak kita sukai pun kita harus memuji Allah. Li'anna syai'al ladzi ya'tabiruhu syarran, karena sesuatu yang dia anggap itu jelek, yakunu ainal khairi, bisa saja menjadi hal yang baik. Fallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an, dan bisa saja engkau membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi kemudian Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Inna minal bashari, sesungguhnya daripada manusia, man idza tahaddatsta anhu, orang yang apabila engkau berbicara tentangnya, qadra mastata'ta, sesuai dengan yang engkau mampu, lan tuwaffiyahu haqqahu, belumlah engkau sanggup memenuhi haknya, wa ta'rifu lahu qadrahu, dan engkau ketahui ukurannya. Kita misalkan bicara si A, si A baik segala macam, kita nggak akan pernah tahu kebaikannya. Kenapa? Karena ada momen nanti saat dia sendiri yang kita tidak mengerti, dan itu hanya yang tahu Allah. Kita benar-benar tahu manusia, termasuk istri kita. Kenapa? Karena istri kita masuk kamar mandi, kita nggak ikut. Betul tidak? Siapa yang tahu istri kita, yang bisa melihat istri kita selama-lamanya dalam setiap detik? Jadi kita nggak benar-benar tahu istri kita. Bahkan kita tidak benar-benar tahu diri kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan saat kita tidur. Yang tahu siapa? Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia, sebaik apapun kita bicara, kita tidak akan pernah tahu. Itu sebabnya kenapa hukum dibuat dengan dasar yang terlihat. Kenapa? Karena yang tidak terlihat itu nggak sanggup kita ukur. Tapi dalam bab akidah, kita tidak benar-benar tahu sesungguhnya. Dan kita tidak berdosa dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Bisa dipahami ya? Semudah itu. Wa ta'rifu lahu qadrahu, dan engkau mengetahui ukurannya, ka anbiya illahi wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam, seperti nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya alaihi wassalam. Apalagi kalau nabi dan rasul, kan? Nabi dan rasul itu susah sekali kita ukur. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebaik nabi dan rasul, tapi sebaik apa? Yang pembicaraan kita selama ini itu hanya punya keterbatasan. Seindah apapun bahasanya, selalu punya keterbatasan. Karena yang paling tahu tentang Nabi Muhammad ya Allah. Jadi ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, engkau punya akhlak yang sangat luar biasa, kita paham makna itu, tapi mengukurnya nggak bisa. Yang sanggup paham dan mengukur setepat mungkin hanya Allah. Tapi kita tidak kemudian dipandang berdosa, tidak mengetahui batas maksimalnya. Selama ada pemuliaan dan yang kita bicarakan itu ada nilai kebaikan. Nah, itu yang harus diingat. Famadza idza kana al-haditsu 'anillahi jalla wa'ala. Maka bagaimana pula kalau pembicaraannya hanya berhubungan dengan Allah azza wa jalla. Dalam
bab ini ada dua hal yang harus kita ukur. Tadi yang pertama sudah saya sebutkan. Kalau manusia kita tidak bisa mengukur sampai benar-benar ya, apalagi Allah. Yang kedua, kalau dengan hal yang sedikit yang dilakukan manusia kita pandang yang baik, maka bagaimana mungkin kita tidak memandang Allah yang sudah melakukan luar biasa tidak menjadi lebih baik. Tapi kembali ke 2 minggu yang lalu kita mengatakan kita sangat mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita, tapi kita kadang-kala sangat berat untuk mengucapkan alhamdulillah pada Allah lah yang sesungguhnya mengizinkan bantuan itu datang. Saufa yatahaddatsul muhadditsuna 'anil haqqi jabaraka wa ta'ala. Setiap orang yang berbicara akan membicarakan tentang Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala hatta taquma sa'ah, sampai dengan bangkitnya hari kiamat, datangnya hari kiamat. Semua orang akan bicara tentang Allah, baik yang senang maupun yang tidak senang. Wa ma'a dzalika fa sawfa yadhilluna fi itari qouli ta'ala. Tapi hal demikian itu tetap berada dalam ruang lingkup firman Allah Ta'ala, ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak sanggup untuk membuat ukuran kepada Allah sebenar-benar ukuran. Ayat ini ketika kata qadarullah ini disebutkan oleh Allah, itu makna bahasanya tadi yang saya terjemahkan. Tapi di dalam penafsiran maksud qadarullah di sini itu bukan mengukur Allah, tapi menyembah Allah, beribadah kepada Allah, memuji Allah. Nah, itu qadarullah. Artinya begini, kenapa kita tidak benar-benar sanggup untuk memuji Allah luar biasa? Kenapa mereka tidak memuji Allah luar biasa? Karena mereka tidak menyadari nikmat Allah. Dia berpikir ketika nafas dia keluarkan itu nggak ada urusan dengan Allah, makanya dia tidak bisa memuji. Orang yang memahami itu, dia tidak akan bisa melepaskan lidahnya dari zikir dengan Allah. Karena nggak ada. Saya tadi berangkat dari Ciputat ke sini. Dalam perjalanan itu bisa saja terjadi kecelakaan, bisa saja jatuh, bisa saja terjadi apapun. Ketika saya menyadari bahwa itu tidak terjadi dan saya sampai dengan ini selamat, itu bukan karena usaha saya, karena Allah mengizinkan. Berapa banyak orang yang mahir bawa motor tapi jatuh? Berapa kali Rossi jatuh naik motor? Kalau Valentino Rossi saja jatuh, apalagi Amna Yusra. Tapi Amna Yusra jarang jatuh, lebih banyak jatuh Rossi daripada Amna Yusra. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan, bukan karena saya hebat. Kalau secara ukuran, nggak mungkin, nggak ada orang yang waras yang akan berpikir saya lebih jago bawa motornya dari Rossi, itu nggak mungkin. Karena lalu makna ini kita bawa dalam ukuran yang lain. Rezeki, keluarga, kesehatan, kebahagiaan. Yang makna tadi itu terus diterjemahkan seperti itu, terus menerus diterjemahkan. Sehingga kemudian ketika kita ingat 1, 2, 3, 4, kita buat poin-poinnya. Sudah nyampe 100, 110, 1000. Maka pertanyaannya, kapankah kemudian lidah kita bisa kering dari mengingat Allah? Kapankah hati kita kemudian pernah kosong dari mengingat Allah? Ketika itu sudah terlis dengan cara yang baik. Kenapa banyak orang yang masih tidak bisa lidahnya basah karena mengingat Allah? Kenapa hatinya masih kosong dari Allah? Karena dia nggak pernah ngelis. Dia tahu, tapi karena nggak pernah lis, sering lupa. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak benar-benar untuk menyembah Allah, benar-benar mengingat Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha kuat lagi maha perkasa. Coba bayangkan, tidaklah membuat kalian tidak menyembah Allah membuat Allah lemah. Tidaklah kalian ingat Allah itu membuat Allah itu kemudian menjadi tidak berdaya. Enggak. Kalian mau ingat Allah, enggak ingat Allah, Allah tak maha kuat. Mana dalilnya? Kalian mau ingat Allah, diberi pahala, diberi ganjaran kenikmatan. Enggak mau mengingat Allah dan bahkan mendustakannya, laqawiyyun aziz. Allah mau menghukum, mudah sekali bagi Allah. Apa sulitnya? Nah, kalimat qawiyyun aziz disandarkan kepada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, mau menyembah Allah, mau mengingat Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah nggak butuh syukur kalian. Tapi syukur kalian wahai hambaku untukku, kira-kira begitu maknanya ya. Bukan karena aku butuh, tapi itu demi untuk kalian juga. Kalian bersyukur kepadaku bukan untukku yang manfaat itu kembali, tapi manfaat itu akan kembali untuk kalian. Itu kira-kira makna ayat ini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarallaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak benar-benar menyembah Allah sebenar-benar sembahan atau mengukur Allah dengan sebenar-benar ukuran. Itu maksudnya ya. Wal ardu jami'an, dan bumi seluruhnya, qabdatuhu, genggamannya, berada dalam genggamannya Allah. Qabdatuhu, digenggam oleh Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawatu matwiyat, dan langit-langit itu terlipat biyaminihi, dengan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dari apa-apa yang mereka syirikkan. Kalimat yaminihi itu artinya tangan kanan secara bahasa.
Pertanyaannya, benarkah langit dilipat dengan tangan kanan Allah? Para tafsir membuat dua penafsiran. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi mengatakan ada di kalangan para mufassir itu mentakwilkan kalimat langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Dan juga qabdatuhu yang artinya genggamannya Allah. Karena kata tangan kanan dengan genggaman itu menunjukkan anggota tubuh, ya, maka ditafsirkan supaya Allah tidak sama dengan makhluk, ditakwilkan. Nah, qabdatuhu artinya adalah at-tasarruf. At-tasarruf lah bagaimana cara Allah berbuat, bagaimana cara Allah mengatur. Nah, itu tasarruf namanya, ditakwilkan begitu. Kata yaminihi, kata yamin itu menunjukkanlah kekuasaan, udmatullah, kekuasaannya Allah. Nah, itu ditakwil. Sebagian para ulama, terutama kalangan ulama salafus saleh, menggunakan metodologi tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan ini dinukilkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Riwayatnya dinukilkan dari Imam Al-Baihaqi. Ada dua setidaknya disebutkan di situ. Imam Baihaqi menukilkan riwayat tersebut dalam kitab beliau Al-Asma' wa Sifat. Ketika menukilkan ayat ini, kata Imam Al-Baihaqi, lam yufassirha Qatadah. Imam Qatadah tidak menafsirkannya. Artinya memilih diam. Maksud memilih diam itu apa? Mentafwidkannya kepada Allah. Sehingga kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, ulama dari kota Mekah, ya, imam madhab dari kota Mekah masa itu, dari kalangan tabi'in, yang menyebutkan begini, kullu ma wasafallahu min nafsihi fi kitabi, setiap Allah mensifatkan dirinya yang ada di dalam kitabnya, fatafsiruhu qira'atuhu, atau fatafsiruhu tilawatuhu, tafsirnya itulah bacaannya, wassukutu alaihi, lalu kemudian diam. Nah, itulah. Jadi tafsir terkait dengan sifat Allah, tilawah dan diam, membaca dan diam. Diam itu artinya serahkan kepada Allah maksud daripada hal ini. Jadi ada dua. Teman-teman boleh pakai tafwid, boleh pakai takwil. Nah, supaya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Sampai di sini sudah tamatlah kitab kita. Sudah lebih 1 tahun ya? 1 tahun ada? 2 tahun. Kita mulai 26 Maret 2022. Subhanallah. Sekarang Maret juga. Hampir 2 tahun. Berapa halaman? 2 tahun. Ya wajarlah belajarnya 2 minggu sekali ya. 2 tahun wajarlah. Silabusnya sudah selesai. Nah, insyaallah ke depan kita ganti dengan tafsir Al-Fatihah dari kitab Ruhul Ma'ani, ya. Ruhul Ma'ani, ruh jiwa, al-ma'ani makna-makna. Jiwa makna-makna yang ditulis oleh Imam Al-Alusi. Beliau ulama abad ke-18 Masehi, 1400. Ulama modern, bisa disebut modern ya, masih 18 itu kan sudah masuk zaman modern kan, yang sangat terkenal. Meskipun beliau lahir pada masa itu dipanggil dengan imam karena kealimannya dalam bidang tafsir, dan kitab tafsirnya itu menjadi rujukan para mufassir hari ini. Kitab Ruhul Ma'ani itu ya, salah satu baik. Kita akan pelajari nanti hanya surat Al-Baqarah saja, surah Al-Fatihah saja. Kenapa surah Al-Fatihah? Biar nanti kalau ngamalin di dalam salat maknanya juga lebih mengena. Karena salah satu yang menyebabkan kekhusyuan salat itu adalah mengerti arti dan memahami maknanya. Ada orang yang tahu arti, misalkan Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beda pengasih dan penyayang? Ya dikasih ku sayang, nggak dikasih nggak ku sayang. Nah, jadi salah kan gimana? Nah, jadi nggak begitu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Ini saja dari saya. Setelah ini kita baca Asmaul Husna terakhir malam ini. Oh, ada pertanyaannya. Jadi kebetulan waktu ini ada beberapa hari lalu kita membahas masalah kehidupan. Saya boleh minta air putih ya? Terkait masalah doa misalnya. Apa? Ya cerita lah dia, maksudnya teman cerita. Dia nanya saya ini bener nggak kata dia? Akhir-akhir itu kayak males doa. Males doa itu dalam arti sekian lama doa tuh kayaknya begitu-gitu aja gitu kan. Menurut dia Ustaz. Cuman di satu sisi dia tuh bukan karena nggak dikabulin, tapi dia ngerasa karena dia banyak dosa aja. Nah sementara kata dia nggak mungkin dosa saya
berkurang, ya kan? Ya, kalau ini logika dia gitu ya, kalau dosa saya nggak berkurang bahkan nambah, saya doa kayak apapun itu mungkin nggak bakal pasti terhalang gitu kan. Nah, terus jadi nggak ada guna juga saya bener nggak saya kayak gini gitu, tapi di sisi lain dia ngisi itu dengan dia lebih banyak ya udahlah istighfar aja, ya udahlah gitu. Kalau misalnya pengen ini ya udah gimana Allah udah gitu, saking dia gitu. Nah dia tanya ke saya, benar nggak sih saya itu kayak gini? Ada pendapat yang mengatakan ngapain berdoa kan, yang kemarin dia belum dikabul masa doa lagi hari ini gitu kan. Nunggu dulu lah yang kemarin dikabul baru ntar doa lagi gitu kan. Nah ini hamba yang sok tahu. Bagaimana Anda tahu Allah itu mengabulkan atau tidak? Ada hadis begini kalimatnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan baik, maka yang baik itu akan menghapus yang jelek. Bisa jadi dia banyak dosa, karena banyak doa mungkin itu jadi suatu hari jadi penyebab pemantik. Suatu hari nanti dia tobat, sehingga benar-benar terlepas dari dosa ini. Jadi sadar, tahu caranya. Cerita yang paling menarik itu ya Freddy narkoba itu, bandar narkoba itu. Dia itu sampai itu di live di TV itu diceritakan kan. Dia tuh sampai zina dengan pacarnya itu kan. Tapi setelah zina sholat kan. Itu yang ngaku pacarnya sendiri loh di TV loh. Dia main malam di hotel dengan pacarnya itu, ya, dengan artis. Setelah sholat itu, setelah main itu, ya sholat. Dan itu disebutkan dia orang paling rajin sholat loh. Padahal narkoba. Dia menjadi sholat. Tapi kan banyak cerita yang menunjukkan bahwa di akhir hidupnya meskipun dia kemudian dihukum mati, tapi katanya bahwa dia husnul khotimah. Dan itu banyak kesaksian ya, kesaksian orang. Kita kan tidak tahu kalau tidak melihat, tapi kesaksian orang yang melihat itu sudah cukup bagi kita untuk kita jadikan pegangan daripada mendengar cerita orang yang tidak melihat, kan begitu. Nah, pertanyaannya sederhana. Bisakah kemudian hal yang sama terjadi kepada orang yang bertanya ini? Tentu bisa. Kemudian yang kedua, tawakal itu harus, menyerahkan kepada Allah itu harus. Kalau kita berdoa, jadi berdoa itu bukan karena harus dijawab. Berdoa itu sama seperti karena kita harus sholat. Gitu cara mandangnya. Masalah Allah jawab nggak jawab, biarin aja. Itu kan haknya Allah. Nggak, kalau misalkan kita bisa memastikan bahwa Allah menjawab doa kita, pertanyaannya, Allah masih pantas jadi Allah Tuhan kita atau sudah jadi karyawan kita? Itu logika sederhana kan. Jangan jadikan Allah itu sebagai karyawan kita. Bagaimana karyawan yang kita perintahkan kapan kita pengen, tapi kemudian kita tidak peduli saat kita tidak membutuhkan. Jangan seperti itu. Allah itu selalu harus dibutuhkan di saat kita punya kepentingan ataupun tidak adanya kepentingan. Atau di saat kita dijawab doanya atau tidak dijawab. Atau di saat kita ragu-ragu, jangan-jangan dia jawab. Biarkan saya tidak dijawab, yang penting aku berdoa karena aku tidak tahu harus kepada siapa lagi aku memohon. Saya pernah buat satu analogi, bahkan di ruang majelis ini kalau teman-teman masih ingat. Ketika kita sudah sangat jahat, dinasihatin gak mampan, kemudian gak balik-balik, maka nasihat yang diberikan tidak lagi berdasarkan lisanul insan, tapi lisanul hal. Bukan lagi dengan lidah manusia, tapi lidah kondisi, keadaan. Kita dibuat sulit, semuanya sulit. Ketika dibuat sudah sangat sulit, pada saat kita minta tolong, jangankan sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita aja gak mau nolong. Pertanyaannya, pada kondisi yang sudah sangat terjepit seperti itu, saat terjepit gitu, nggak ada lagi orang peduli, siapa yang teringat untuk kita sebut di lidah kita? Makanya orang ateis naik pesawat itu dia bilang Allah tuh nggak ada, tapi begitu pesawat mau jatuh dia ingat God. Dari mana itu muncul? Dari lidah dia dan otak dia? Enggak, dari hati dia yang paling dalam, yang tadi terkubur sangat dalam hatinya, dan dia coba tutup dengan logikanya. Tapi ketika logika tidak bisa bermain dan runtuh, yang dikubur tadi itu muncul kembali. Makanya dalam hukum manusia itu ada yang disebut dengan fitrah itu. Fitrah itu ya seperti hardware awal yang ditanamkan oleh Allah, ya. Dan itu kalau siapapun yang lahir ke dunia ini mesti punya. Makanya disebut kullu mauludin yuladu alal. Nah itu.
Jadi gunakan itu sebagai senjata seharusnya, bukan sebaliknya. Jadi orang yang kemudian berpikir untuk meminta kepada Allah, pertimbangannya bukan karena dia yakin bahwa Allah itu Tuhannya, tapi dia yakin, tapi persoalannya bukan Allahnya, tapi Allah jawab atau tidak, Allah ngasih atau tidak. Nah, ini kan jadi masalah kan. Itu sebabnya tadi sudah saya jelaskan, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Kan begitu tuh hadis kursinya. Orang yang ingatku daripada meminta kepadaku, itu akan kuberikan yang terbaik, yang lebih utama daripada yang kuberikan kepada orang yang meminta. Kenapa? Karena orang minta itu kan punya celah tadi itu, karena butuh. Sedangkan orang yang ingat Allah, mau butuh nggak butuh, dia Allah mesti diingat karena selalu menjadi kebutuhannya. Tapi kalau orang yang meminta, ya Allah berikan aku kesehatan, karena dia udah sakit, maka dia minta kesehatan. Bisa dia sehat, nggak pernah bilang seperti itu, nggak pernah mohon kepada Allah, ya kan? Nah, jadi harusnya orang yang berdoa kepada Allah tidak memikirkan hasilnya, tapi memikirkan doa itu sendiri. Ketika mengatakan, ya Allah selesaikan masalahku, dia nggak perlu peduli apakah masalahnya selesai atau tidak selesai. Dia anggap permohonannya itu sebagai ibadah, seperti dia menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Cukup sampai di situ. Allah mau selesaikan nggak selesai itu urusan Allah, bukan urusan kita. Siapa kita kemudian ingin mendikte Allah? Siapa kita ingin mengetahui Allah? Siapa kita? Jadi biarkan Allah bekerja dengan cara Allah. Biarlah Allah tetap jadi Allah dan kita tetap jadi kita manusia. Jangan posisikan Allah sebagai manusia lalu ingin memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Biarkan bekerja pada posisinya masing-masing. Kalau semua orang sudah kacau, hakim sudah mulai jadi maling, maling sudah jadi hakim, kacau hidup. Kehidupan menjadi kacau. Kalau polisi sudah teriak maling, maling pun teriak polisi, maling teriak maling, polisi teriak polisi, kan jadi kacau nih. Ini siapa maling, siapa polisi, kan jadi kacau hidupnya. Jadi tetap pada porsinya. Jadi mungkin itu jawaban yang paling mudah yang bisa saya berikan terkait dengan hadis kursi tadi ya, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Hadis Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab, bukan Sahih Bukhari ya, dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Saya kira begitu saja. Cukup? Mungkin itu nanti bisa disampaikan ke temannya. Semoga jawaban itu memudahkan dirinya memahami. Semua kita punya masalah, ya. Cuma ukurannya beda-beda. Masalah yang diberikan ke si A belum tentu sanggup ditanggung oleh si B. Makanya nggak dikasih ke si B, dikasihnya ke si A. Begitu juga sebaliknya, masalah si B itu nggak dikasih ke si A. Dan begitu juga kebalikannya. Kenapa setiap masalah kita menurut Allah itu kita sanggup? Dikasih masalah ke saya, nggak dikasih ke kalian, karena kalian nggak akan sanggup kalau menghadapi masalah saya. Tapi masalah kalian juga nggak akan sanggup saya hadapi, makanya dikasih ke kalian. Pahami itu saja. Jadi setiap orang itu unik dalam pandangan Allah. Itu sebabnya karena unik kita itu dipandang sama. Samanya bagaimana? Di hadapan keadilan mutlaknya Allah. Nah, jadi tidak Allah beda-bedakan kecuali takwa. Allahu a'lamu bishawab. Saya kira itu saja dari saya.